Dadah. Selamat atas kelulusanmu. Kejutan, kakak. Selamat lulus, saatnya pulang. Ayah tunggu kamu ambil alih grup Yunding. Kamu nih, ini sekolah. Jangan terlalu mencolok. Sudah cukup rendah hati, tanda tangan warisan grup sekarang. Ayah ingin pensiun cepat. Aku nggak pulang. Sekarang aku agen properti. Bukan agen properti. Kakak, kamu pewaris keluarga Top Daxia, penerus grup Yunding. Malah jadi sales. Semua gara-gara pacarmu, Zhou-Ming. Kalian nggak suka Zhou-Ming. Aku pilih mulai dari nol sama dia. Akan kubuktikan ke kalian. Ingat baik-baik. Sekarang aku cuma pekerja biasa. Kalau kamu diam-diam bantu aku, siap-siap aku hajar. Kak, aku dan ayah cuma khawatir takut Zhou-Ming nipu kamu. Aku percaya Zhou-Ming. Kakak, Nona, Anda orang terhormat, mana bisa jadi sales? Cukup. Di sini tak ada nona. Hanya sales Xia Xingyao, identitasku rahasia. Paham. Paham, Nona itu. Silakan ke sini. Tuan bilang Anda baru lulus, belum ada tempat tinggal. Suruh aku siapkan yang terbaik, Yunding nomor 1 untuk Anda. Mau aku antar lihat langsung? Supervisor. Sekarang aku cuma magang sales. Pernah lihat magang tinggal di sini? Tinggal di tempat begini. Ada tamu datang, silakan lanjut kerja, tak perlu peduli aku. Yunding Property, grup properti terbesar di Yuncheng. Rumah termurah di sini, mulai 2 juta. Fei Fei, nanti kalau lihat rumah suka, pilih saja, kakak belikan buatmu. Ziweija, kamu baik banget. Pantas jadi putri keluarga Song. Ziwei, aku sungkan terima kebaikanmu. Bibi, jangan sungkan padaku. Aku dan Kak Ming tumbuh bareng. Adiknya dia juga adikku. Kak Ming, ayo, kita pilih rumah buat Fei Fei. Kak Ziwei, rumah di sini mahal banget. Kamu nggak ragu sama sekali, mau kasih aku gitu aja. Cuma 1 rumah kok, nggak ada apa-apanya. Kak Ziwei, kamu baik banget. Rumah apa itu? Keren banget. Lihat yuk. Ini pasti karya terbaik grup Yunding. Yunding nomor 1 kan, kakak Ming. Ayo kita lihat rumah aslinya. Ayo. Maaf tamu terhormat, rumah Yunding nomor 1 ini bernilai 1 miliar. Sudah ada pemiliknya, tidak bisa dibuka untuk umum? Sudah ada pemilik, lalu kenapa? Belum ditempati, tidak bisa lihat. Maaf, pemilik manor sangat terhormat. Demi keamanan, tak bisa dipamerkan ke publik, silakan pindah ke ruangan lain. Mau usir saya begitu saja? Hari ini saya tetap mau masuk. Tante, jangan marah. Panggil atasan kalian. Bilang dari grup Song Jiwei cari dia. Kakak, Kak Ziwei itu cantik dan kaya. Sangat cocok sama kamu. Kalau dia jadi kakak iparku, pasti keren banget. Fei Fei, jangan asal bicara. Aku udah punya pacar. Katanya pacar Ming kerja di Yunding Property. Gajinya pasti lumayan. Gajinya besar. Cuma sales biasa. Diri sendiri aja nggak bisa nafkahin. Ngomongin orang, langsung orangnya dateng. Bro, lihat tuh bajunya jelek banget. Seluruh tubuhnya tidak seharga tas Kak Ziwei. Dia tidak layak untukmu. Kak Ziwei paling cocok. Zhou-Ming, kenapa kamu di sini? Xingyao, adikku mau beli rumah. Aku temani dia lihat-lihat.
Halo Nona Song. Halo, aku bawa adikku beli rumah. Tolong bantu kami. Ajak kami tur Yunding nomor 1. Nona Song, rumah ini milik putri besar grup Yunding, rumah pribadi Nona besar, ada privasi. Maaf, takut tidak bisa. Karena Nona Song tertarik, saya akan antar kalian lihat-lihat. Silakan lewat sini. Rumah ini keren banget. Pantas saja milik putri grup Yunding, rumah pribadi ya. Ziwei, sekarang kamu makin dihormati. Bahkan properti Yunding pun segan padamu. Bu, ini bukan sekadar dihormati. Ini rumah pribadi putri Yunding. Koneksi Kak Ziwei memang luas. Beberapa orang, walau kerja keras seumur hidup di sini, tetap tak akan lihat ini berkat kakak Ziwei. Tadi sibuk lihat-lihat. Sekarang resmi kenalkan. Ini pacarku. Xing Yao, ini ibuku, ini adikku. Ini Song Ziwei. Halo Tante, Tinggalkan wanita kaya berpenghasilan ratusan juta, malah pilih sales, Zhou-Ming, kamu gila? Xing Yao hebat. Pendidikan tinggi, juga pintar. Bibi, aku akan berusaha. Berusaha, Kak Ziwei sebulan dapat uang. Cukup buat kamu kerja seumur hidup. Penghasilan bulanan dia sekarang ratusan juta, aku memang tak sanggup. Xing Yao adik, jangan putus asa. Tiap hari lihat rumah mewah bernilai jutaan. Kamu pasang target kecil. Kapan bisa beli rumah sendiri? Dengan dia, sampai mati pun tak mampu beli, menurutku. Dia cuma mau ubah nasib lewat kakakku. Katanya ibumu meninggal muda. Masih ada siapa di rumahmu? Mereka kerja apa? Ayahku bisnis kecil, adikku. Apa, adikmu belum nikah kan? Keluarga tunggal, ada adik bujangan juga. Itu kayak tipikal penopang adik. Tak sebanding dengan Ziwei kita. Dia bukan cuma hebat sendiri, keluarganya bisa bantu Zhou-Ming. Menurutku cuma Ziwei yang cocok jadi menantu keluarga Zhou. Ma, jangan berlebihan. Apa? Aku berlebihan? Kamu melawan ibu di depan orang lain. Bukankah kamu berpendidikan tinggi? Kenapa tidak cari kerja yang layak? Tante, sekarang susah cari kerja. Adik Xing Yao, mungkin memang tak ada pilihan. Dia tak punya keluarga kaya, jadi harus bertahan sendiri. Kalau kamu bersama orang seperti ini, kamu bakal keteteran. Aku bukan beban Zhou-Ming, aku bisa cari uang sendiri. Kamu yakin? Jangan mimpi siang bolong. Kecuali demi hasil kerjamu yang sedikit itu, kamu temani bos buat cari uang haram. Ziwei, kita abaikan saja orang kayak gini. Murahan, ayo pergi. Iya, kita pergi. Tak lihat hati tenang? Xing Yao, maaf. Tak apa Zhou-Ming, aku akan berusaha biar mereka terima aku. Ya, kita berjuang bareng. Ayo Fei, ambil ini. Rumah mewah ini sekarang jadi milikmu. Kak Ziwei, kamu terlalu baik. Rumah 3 juta ini, kamu langsung kasih aja. Cuma tanda hati. Yunding nomor 1 itu rumah impian sejati. Beri aku 5 tahun, pasti aku beli rumah seperti itu. Untuk Mingga, biar dia nikmati hidup paling mewah. Ziwei, niatmu sudah cukup? Perasaanmu ke Zhou-Ming, dia pasti ingat. Bibi, beri aku 5 tahun, aku pasti bisa. Ayo pergi, kita cari Mingga. Zhou-Ming, kamu suka banget manor ini. Manor top kayak gini, siapa sih yang nggak suka? Sayang banget. Buat kita, terlalu jauh. Apa yang jauh? Kalau kamu suka, sekarang ini punyamu. Ini kunci kartu Yunding nomor 1. Adik Xing Yao, aku nggak salah dengar kan? Kamu bilang kartu ini adalah kunci Yunding nomor 1. Barusan supervisor bilang Yunding nomor 1 itu rumah pribadi putri besar grup Yunding. Bohong juga harus mikir dulu. Itu aku. Cukup, kamu cuma cari gengsi, bohong di depan kakakku masih mending. Sekarang, kamu pakai kartu jelek ini buat ngeledek dia. Kakak, dia demi gengsi, udah nekat banget. Aku nggak bohong. Ini benar kartu kunci Yunding nomor 1.
Joming, pegang ini. Pergi, orang tukang bohong kayak dia. Ngapain ngobrol? Bener tuh bro, ayo pergi. Jangan ketularan miskin. Xing Yao, nanti aku hubungi kamu. Miskin, bodoh, sok pamer. Jijik banget. Nona, ini kontrak kepemilikan Yunding nomor 1. Tak perlu marah soal ini. Sedangkan Song Jiwei hanya beli rumah seharga 3 juta saja. Mana bisa bandingkan dengan Yunding nomor 1 senilai 1 miliar? Joming. Joming. Kartu kunci jatuh. Ada kontrak properti, aku lupa kasih ke kamu. Kamu nggak selesai-selesai, masih acting. Kontrak palsu, kunci palsu. Kamu manfaatin kerjaan. Curang bikin ini kan? Benar. Cepat bawa kamu barang rusak itu. Cepat pergi. Ma, Diam. Tante, aku dan Joming saling cinta. Yang Song Jiwei bisa kasih, aku juga bisa. Lucu banget. Gaji Kak Ziwei sebulan. Lebih banyak dari penghasilan kamu seumur hidup. Kamu mau banding apa sama dia? buka pintu, aku mau turun. Kamu keterlaluan. Sudah berapa kali ku bilang, dia tak cocok untukmu? Ziwei lebih sepadan denganmu? Xingyao adik, jangan terlalu sombong dengan kekayaan keluarga Song. Aku berani bilang dalam 5 tahun bisa beli manor seperti ini, sedangkan kamu cuma sales kecil. Kenapa berani bilang Yunding nomor 1 milik keluargamu? Kenapa lihat kontrak ini? Ada cap resmi Yunding Group. Tertulis nama Xia Xingyao, tak percaya. Lihat saja. Kamu kira aku percaya kontrak palsu itu? Aku nggak akan percaya. Ingat, jangan dekati Ming. Kalau nggak, aku bikin hidupmu sengsara. Bu, si Xia Xingyao lengket kayak plester. Kalau dia terus kejar kakak, gimana dong? Tenang, aku tahu cara usir dia. Halo Tante, Jangan banyak bicara, aku cuma mau satu hal di sini. Ambil 500.000 ini. Tinggalkan anakku. nggak bisa. Joming nggak akan setuju. Dia berani nolak. Ziwei yang aku pilih buat dia, calon istri terbaik. Sedangkan kamu, ayahmu yang single, adikmu yang cuma mau uang, keluarga jauh kami, beda dunia sama kalian. Kalian nggak layak. Tante, kamu tahu keluargaku? Tahu ayah dan adikku? Tahu keluargamu yang suka minta uang? Aku nggak punya waktu. Oh ya, hampir lupa bilang. Aku udah atur Joming buat kuliah S3 di Haicheng. Berangkat hari ini. Ambil S3 di Haicheng. Kenapa Joming tak bilang ke aku? Joming, kamu di mana? Aku ke sana sekarang. Xia Xingyao, apapun yang kamu lakukan, Zoming takkan bisa bersamamu. Joming, kamu mau ke Haicheng. Kenapa kamu tak bilang ke aku? Semua ini ibu yang atur. Kalau aku bilang, apa yang bisa berubah? Kamu bisa nggak pergi? Aku bisa bantu kamu. Bantu aku. Gimana kamu bantu aku? Xing Yao, terimalah kenyataan. Aku ke Haicheng juga demi masa depan kita yang lebih baik. Tunggu aku pulang.
pasti aku nikahi kamu. Baik, aku tunggu kamu. Joming, cepat naik. Kita harus ke bandara. Kak, pulang nanti kamu jadi dokter. Ngapain ngobrol sama sales itu? Biar aku antar ke bandara. Nggak usah, mereka bakal antar aku. Xing Yao, aku bakal kangen kamu. Wah, itu Syazian. Beneran dia, itu superstar Syazian. Kenapa dia di sini? Ini, Kakakmu masih di luar, coba hidup sederhana. Ya, ayah, waktu fan meeting terakhir, aku ketemu kakak di sana. Juga ketemu kakak, ayah. Kakak benar-benar suka sama Joming itu. Apartemen Yunding nomor 1, yang kuberi dia. Belum pernah dia tempati. Keluarga Joe, nggak pantas buatku, anaknya Xia Tianming. Memang sih, tapi masa biarin kakak terus tinggal di rusun murah. Dia nggak pernah alami susah begini. Karena Xing Yao begitu teguh, aku bisa beri Joming kesempatan ini. Awasi dia baik-baik, perhatikan Joming, layak nggak buat kakakmu, berjuang segitu. Paham, ayah. Aku dapat bonus 2 juta. Jangan pelit di kampus. Joming, lihat sini. Aku mulai bisnis. Tunggu kamu lulus. Nanti perusahaan buat kamu. Hal kecil gini, jangan ganggu aku terus. Aku sibuk. Kak Ming. Xing Yao belum nyerah. Kalau kangen, kamu bisa hubungi dia. Oh iya, sudah aku cek. Syazian waktu itu ada fan meeting. Makanya Xing Yao dianggap fans dan dipeluk. Sudah, jangan bahas dia. Kamu jarang kesini. Aku temani kamu. Oke, Selamat datang, Annie. Annie, aplikasi IPO Star Capital resmi disetujui. 3 tahun sudah aku sembunyikan identitas, mulai dari sales kecil, jadi sales dulu, langkah demi langkah, Star Capital akhirnya IPO, Joming, aku berhasil. Bu Ani, sesuai permintaan Anda, kontrak investasi khusus untuk Pak Joming sudah siap. Baik, segera umumkan berita, Star Capital akan investasi penuh ke Joming. Siapkan tempat tanda tangan juga. Ya, Bu Ani. Tunggu, tolong atur, saya mau ikut wisuda di Universitas Haicheng, saya ingin serahkan kontrak langsung. Selamat. Terima kasih. Ayo. Selamat wisuda. Terima kasih sudah hadir di Wisuda Doktor Universitas Haicheng. Sekarang saya umumkan kabar baik di hari kelulusan Zhou-Ming, tepat hari ini, Star Capital langsung umumkan investasi ke Zhou-Ming. Itu kuda hitam investasi. Naik pesat cuma 3 tahun. Star Capital yang go public. Joming ini memang pantas, dokter terbaik dari angkatan Haicheng University. Joming, 3 tahun ini, kamu juga kerja keras, kita semua capai target masing-masing, akhirnya bisa bersama secara resmi. Selanjutnya, silakan Zhou-Ming berpidato. Terima kasih semua saya bisa dapatkan dukungan dari Star Capital, karena bimbingan Universitas Haicheng, karena keluarga saya, yang selalu berkorban diam-diam, tentu saja, terutama 3 tahun ini, yang selalu mendukung saya, menunggu saya gadis itu, saya pernah janji, setelah lulus akan menikahinya, hari ini, saya akan tepati janji saya di depan semua. Benar, dia ingat janji kita. Sekarang saya undang tunangan saya naik ke panggung.
ini milikku, tunangan saya, putri konglomerat Song, Nona Song Jiwei. Apa? Kenapa? Bukankah ini si Xia Xingyao? Kamu juga bisa datang ke sini. Aku datang untuk Zhou Ming bawa hadiah wisuda. Lucu banget. Hadiah wisuda, kamu cuma sales biasa. Bisa kasih, apa barang bagus sih? Xia Xingyao, 3 tahun, kamu masih saja muncul. Kamu tahu nggak, Mingxing Capital akan kontrak dengan Zhou Ming. Orang kayak kamu nggak layak jadi asistennya. Tentu aku tahu Mingxing Capital kontrak Zhou Ming, itu keputusan aku. Kamu gila ya? Kamu ngerti nggak apa itu Mingxing Capital? Ngomong besar nggak takut salah. Lepaskan Zhou Ming. Kenapa? Xia Xingyao, kita nggak cocok. Sudah cukup. Bodoh kan, 3 tahun lalu aku sudah bilang, kalian beda dunia. Kakakku sekarang jadi bintang baru di Star Capital. Kamu pergi sana cari udara segar. Nona, tolong jangan ganggu acara. Hari ini aku mau bagi kabar baik. Ziwei, biar aku bicara semua. Aku bakal jadi ayah. Ziwei hamil anak kita. Ziwei nikah sama aku. Nikah sama dia. Aku mau. Oke, Xingyao anak hebat, bikin aku bangga tanpa bantuan keluarga Xia, hanya 3 tahun, bisa buat Mingxing Capital sampai IPO. Ayah Mingxing Capital ini, kakak buat untuk Zhou Ming. Berita ini buktinya, kakak benar-benar tulus. Tolong restui saja. Kalau mereka bisa bertahan 3 tahun, memang sulit, tapi putri keluarga Xia menikah, tak boleh inisiatif. Zian, nanti kamu hubungi, yang statusnya cocok, suruh dia jadi mak comblang, bikin acaranya lebih meriah. Paham, serahkan ke aku. Pesan pesawat tercepat ke Haicheng, aku mau lihat sendiri. Laki-laki yang bikin putriku menunggu 3 tahun, didukung sepenuh hati. Sebenarnya seperti apa? Zhou Ming, dulu kamu janji setelah lulus akan menikahiku. Sudah lupa ya? Kok tega kamu perlakukan aku begini? Kak Ming, lihat Xingyao masih belum menyerah. Xia Xingyao, aku akan dapat investasi besar dari Mingxing Capital, sedangkan kamu gagal total. Kamu tak pantas lagi denganku. Aku tak pantas untukmu. Aku minta Mingxing Capital invest ke kamu, supaya kamu bisa berdiri di sisiku dengan bangga, sayang. Kamu bukan Zhou Ming yang dulu. Xia Xingyao, kamu benar-benar gila. Investasi Mingxing Capital ke aku. Apa urusannya sama kamu? Lihat aku sukses. Mau cari dukungan? Aku cari dukungan. Pernah kepikiran nggak kapital selebriti? Kenapa mau investasi ke kamu? Tentu karena ayahnya Ziwei, dia yang jadi penghubung. Benar, ayahku kenal orang di Capital Celebrity. Pasti dibantu ayah. Ayah di sini. Oke, kita masuk sekarang. Kamu kira dia yang bantu Zhou Ming? Aku kasih tahu ya, kapital selebriti. Itu kejutan dariku buatmu. Kejutan darimu buatku. Jelas nggak ada kelebihan, tetap pura-pura. Aku pura-pura. Aku bisa buat Star Capital investasi ke kamu, kasih dana buat kamu. Sama juga bisa tarik dana. Maksud kamu apa? Lihat baik-baik, ini kontrak investasi Star Capital. Awalnya mau kuberikan sebagai hadiah untukmu, tapi sekarang kamu nggak layak. Kenapa kamu punya ini? Jangan-jangan. Benar, Star Capital aku yang dirikan, investor kamu, itu aku Xia Xingyao. Ini, Apa yang terjadi ini? Zhou Ming mantan pacar datang ke sini.
Xia Xingyao, bohong, Kak Ming, jangan percaya dia. Nilai pasar Mingsing Capital, 50 triliun. Cuma dia, kudengar ketua grup Yunding, akan datang sendiri hari ini, saksikan kamu dan Mingsing Capital, tanda tangan kontrak. Nanti, dia akan ketahuan aslinya. Grup Yunding. Kalau aku bilang grup Yunding juga milik keluargaku, Hahaha, Xia Xingyao, kamu benar-benar sakit, tak bisa disembuhkan. Berani bilang nilai pasar Cloud Top Group triliunan. Cloud Top Group milik keluargamu. Sampah tetap saja sampah, bohong pun tak bisa. Zhou Ming, jangan dengar omong kosongnya, buang-buang waktu. Xia Xingyao, semakin kamu omong kosong, semakin bukti aku pergi darimu adalah pilihan tepat. Zhou Ming, dengar baik-baik, mulai sekarang kita putus total, semoga kamu tak menyesal. Menyesal. Paling aku sesali adalah kenal kamu. Aku mau lihat siapa berani ganggu putriku. Aku mau lihat siapa berani sentuh rambut putriku. Ya ampun, itu kan seleb top Shazian kan, kenapa dia di sini? Katanya Xia Zian, putra dari grup Yunding. Kali ini pasti. Datang buat tanda tangan kontrak dari Yunding. Zhou Ming. Dia memang lulusan terbaik. Dari Universitas Haicheng. Zhou Ming, apa yang terjadi sebenarnya? Putra grup Yunding, kenapa dia ke sini? Bu, grup Yunding pasti datang buat jadi saksi, aku tanda tangan sama Star Capital. Tapi Xia Zian marah, pasti gara-gara Xia Xingyao berani banget ngaku-ngaku jadi putri keluarga Xia. Tuan Muda Xia, Anda datang pas banget. Dia orang ini berani di hari kakakku, tekan kontrak sama Star Capital. Hari bahagia banget, malah bikin keributan, ngaku-ngaku jadi putri keluarga Xia. Wanita ini nggak nyerah-nyerah minta balikan sama aku. Setelah aku tolak, dia malah bikin gosip di sini. Anda harus buat dia bayar. Siapa yang harus bayar? Itu dia, orang itu. Mimpi jadi orang kaya tiap hari, nggak sadar diri. Kamu pukul aku. Tuan Xia, kenapa Anda pukul adikku tanpa alasan? Memang aku pukul dia. Kalian ini lucu, tahu siapa dia? Cukup, berhenti bicara. Xingyao, kamu tersakiti. Ayah di sini, balas dendam kalau perlu. Lampiaskan marahmu. Mau apa? Lakukan saja. Apa yang mau kamu lakukan? Zhou Ming, Jangan kira ada yang dukung kamu. Kamu, Xia Xingyao, berani pukul Mingge, aku lawan kamu. Bodyguard. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalian tahu siapa aku. Aku putri sulung keluarga Song Jiwei. Ayahku Song Yuanshan. Dia dari grup Yunding. Orang kepercayaan. Berani sentuh aku. Lepaskan aku. Keluarga Song Yuanshan. Coba tebak siapa aku. Jangan pura-pura misterius. Kalau kamu memang orang penting, aku pasti kenal. Dengar baik-baik, aku CEO grup Yunding, Xia Tianming. Apa? CEO Yunding, Xia Tianming. Presiden Yunding, Xia Tianming. Terus ngarang aja, ayah anak lucu nih. Aksi kalian lumayan, Tuan Muda Xia. Kamu dimanfaatkan wanita itu. Kata Nona Song ada benarnya, Xia Tianming nggak gampang muncul. Benar, kepala sekolah. Apalagi yang ditunggu? Usir ayah anak ini. Cepat usir mereka. Lepaskan aku. Dia ayahku. Halo, Anda mau hadir di acara penandatanganan? Bagus banget, ayah. Di sini ada yang lucu. Si kecil lucu. Ngaku-ngaku Presiden Xia, ayah. Dia juga mukul aku. Apa gila, tunggu saja, ayah segera datang. Oke. Tunggu saja, tunggu ayahku datang. Siap-siap sujud padaku. Dan kamu, Xia Xingyao, seumur hidupmu akan kuinjak terus. Pak Song, ada apa? Orang sembarangan berani ngaku-ngaku Pak Xia. Berani pukul anakku. Aku mau lihat siapa yang nekat. Ziwei, Ayah, akhirnya ayah datang. siapa yang ganggu kamu? Mereka, orang tua ini ngaku-ngaku Pak Xia. Dan kamu, wanita ini, mengaku sebagai Nona Xia. Ayah, cepat ajari mereka. ayah jangan biarkan mereka bongkar identitas kita. Xia. Anda. Kenapa Anda di sini? Ayah, apa yang terjadi?
Ayah, ngapain? Ayah, kamu ngapain? Siapa dia sebenarnya? Kenapa pukul aku? Song Yuanshan, bawa orangmu keluar dari sini. Mulai sekarang jangan dekati putriku. Ya, saya pergi sekarang. Ngapain bengong, bawa Song Jiwei, anak memalukan ini, seret keluar. Ayah, ayah, siapa dia sebenarnya? Kenapa dia pukul aku? Bodoh banget, mereka nggak nyamar. Itu Tenxia dan putrinya berani-beraninya lawan mereka. Ayah, selesai sudah. Hancur. Kenapa sama Ziwei? Pak Song, kenapa takut sama ayah Xia Xingyao? Jangan-jangan dia benar-benar Xia Tianming? Nggak mungkin Xia Xingyao, mana mungkin punya keluarga seperti itu menurutku Pak Song. Tak mau cari masalah sama Xia Zian, makanya Ziwei jadi korban. Cepat. Kakak ipar, kamu nggak apa-apa. Pergi. Siapa kakak iparmu? Ziwei, kenapa kamu marah? Fei Fei cuma peduli. Zhou-Ming, kenapa nggak mati aja? Semua gara-gara kamu brengsek. Kalau bukan karena kamu, aku takkan bermasalah dengan grup Yunding. Juga tak seret keluarga Song. Grup Yunding, mereka datang buat saksikan kita tanda tangan kontrak kan. Wei, ada apa? Pergi. Jangan muncul lagi di depan aku. Mau celaka jangan tarik aku. Kenapa dia berubah banget? Apalagi alasannya, semuanya gara-gara Xia Xingyao, wanita bodoh itu bikin masalah, membawa sial ke keluarga Song, kena amarah Yunding juga. Masalah besar ini, aku nggak bakal maafin dia. Xia Xingyao, begitu dana dari Mingxing Capital cair, kamu bakal kena batunya. Ayah, aku benar-benar ingin hancurkan si brengsek Zhou-Ming. Kamu bahkan siap terima dia. Dia malah khianati kakak. Orang matre kayak gitu nggak pantas buat kakakmu. Putus, itu berkah dari Tuhan. Biar kakakmu nggak tersakiti lagi. Kakak, mau aku blokir keluarga Zhou, biar kamu lega. Nggak perlu Zian, tenang aja, aku baik-baik saja. Ayah, sekarang aku cuma mau fokus ke Mingxing Capital, bikin karier sukses. Soal Zhou-Ming, nggak penting. Kamu harus istirahat. Ayah, masih banyak urusan di kantor, aku harus tangani semua, tak boleh lengah. Tapi kondisi tubuhmu, Tenang saja ayah, aku kuat kok, demi tim yang kerja bareng aku, demi semua karyawan. Aku tak boleh tumbang. Sepertinya kakak benar-benar sudah move on sepenuhnya. benar Xingyao. Dia tak hancur, malah makin kuat. Itulah penerus grup Yunding. Beritahu semua eksekutif, upacara serah terima seminggu lagi. Aku akan umumkan ke semua, Annie dari Mingxing Capital adalah putriku, Xia Xingyao. Grup Yunding akan resmi dipimpin olehnya. Kak Eni, Ya, Kak Ani, ya, Kak Annie, maaf. tak apa, kerja yang baik. Aku ganti baju dulu. Kamu pulang, Kak Annie. Kenapa pakai seragam staff? Oh, baju tadi basah, jadi ganti seadanya. Ngomong-ngomong, summit investasi sebentar lagi. Tolong draft perjanjian kerjasama. Siap, Kak Annie. Wow, ini Capital Celebrity megah banget. Zhou-Ming keren banget bisa dilirik Capital Celebrity, Mama dan Fei Fei. Akhirnya ikut kecipratan. Tentu, kalau dapat investasi, posisi eksekutif di perusahaan baru sudah disiapkan buat kalian. Bagus sekali. Tapi, kamu itu bintang investor mereka, target investasi. Kamu datang buat tanda tangan kontrak. Kenapa nggak ada yang sambut? Nggak ada satupun yang nyambut. Ya, ini benar-benar nggak dihargai. Halo, kakakku Zhou-Ming, dia itu bintang investor kalian, mahasiswa unggulan yang jadi fokus investasi. Dia datang khusus buat tanda tangan kontrak. Kalian nggak lihat ya? Zhou-Ming, nama ini kayaknya familiar ya. Oh, ada orang seperti itu.
Kayaknya orang yang dipilih langsung sama Kak Eni. Orang yang Eni sendiri mau invest. Dipilih langsung sama Kak Ani ya. Halo Pak Joe, Bu Ani sedang ada di kantor. Saya antar Anda, silakan ke sini. Pak Joe, Bu Ani ada di dalam, silakan masuk. Kak, keren banget lihat cara mereka ke kamu. Iya, nanti di kantor ini. Kecuali Bu Eni, semua harus nurut kamu. Jangan lupa ambil untung buat keluarga. Tenang, semua urusanku. Ya, Mana orangnya? Katanya Bu Ani ada. Ma, yang jongkok itu dia. dia kan investormu, jaga bicara ya. Tahu, Bu Eni, saya Joe Ming. Hari ini saya khusus datang dari Ming Xing Cap. Xia Xingyao, kok kamu? Xia Xingyao, kenapa kamu di sini? Mana Bu Ani dari Ming Xing Capital? Ani itu nama Inggris saya. Yang kalian cari, Bu Ani itu saya. Ngomong apa sih? Kamu nggak layak pakai baju gitu pura-pura jadi Bu Eni. Kamu gila ya? Xia Xingyao, kamu ngikutin aku. Aku udah tinggalin kamu lama, masih aja ngejar sampai ke sini. Kamu nggak malu ya? Joe Ming pergi sesuka hati. Bukan urusanku. Aku di sini. Karena ini kantor aku. Aku lagi kerja. Kantor kamu, paling cuma karyawan biasa doang, cuma pura-pura. Bohongin siapa sih? Berani duduk di kursi Eni? Kamu benar-benar tak tahu malu? Ibu aku benar, Ani itu investorku. Berani tak hormat padanya. Percaya nggak? Aku bisa panggil orang sekarang, usir kamu keluar. Joe Ming, kamu bilang mau tanda tangan kontrak. Aku tanya, Star Capital undang kamu? Aku Ini apa-apaan ini? nggak dapat undangan. Tapi berita bilang jelas mereka invest di aku. Apa? Benar. Kontrak itu kamu sendiri yang merobeknya. Saat kamu robek, investasi batal. Apa maksudmu? Tidak mungkin. Kamu cuma sales. Mana bisa punya kontrak Star Capital? Pasti kamu bohong. Bohong sama kamu, Joe Ming. Kamu layak. Apa ini? Jangan omong kosong. Apa yang terjadi, jelaskan ke aku. Sudah aku bilang, aku pendiri Star Capital. Malu nggak sih? Suka banget acting ya, anggap perusahaan segede ini kayak rumah sendiri. Aku mau lihat siapa berani di Star Capital kurang ajar ke Kak Eni. Asisten Jiang segera rilis ulang berita, batalkan investasi ke Zoming. Kamu, Selain itu, umumkan ke seluruh industri, blacklist dia. Sekarang, aku tak mau lihat mereka. Kosongkan ruangan. Ya, keamanan. Pergi. berhenti. Kalian keterlaluan, anakku. Tapi anak kalian suka anak berbakat ini, segera dapat investasi besar dari Star Capital. Kalau menyinggung kami, kalian kehilangan kerja, mau kehilangan pekerjaan? Benar. Cuma sekumpulan penjaga, berani sombong di depan kami, mau pamer kekuatan. Percaya nggak satu kata dari kakakku, kalian semua dipecat. Kamu manajer di sini kan? Jangan tertipu wanita itu. Namanya Xia Xingyao. Dia cuma jual rumah. Karena pernah pacaran sama aku, sekarang pura-pura hebat di sini. Iya, kakakku cuma bela otoritas bos Ani kalian. Kalian biarkan penipu. Duduk di posisi Ani. Kalau ada masalah, kalian bisa tanggung jawab. Aku penipu. Kalau bukan, apalagi berani bilang kamu enggak? Manfaatin relasi Joe Ming dulu, cari untung di sini. Ayo, Jangan sentuh aku, lepaskan. Lepaskan aku. sungguh picik, tak tahu diri. Begitu buta sampai segitunya. Maksudmu apa? Apa maksudku? Lihat baik-baik. Mulai hari ini investasi Star Capital dibatalkan. Semua investasi ke kalian dihentikan. Kamu akan diblokir di seluruh industri. Diblokir. Tak mungkin. Panggil Bu Eni.
Aku ingin bertemu dia, aku mau tanya langsung, kenapa dia lakukan ini padaku? Kenapa kamu tak layak? Investasi seleb utamakan karakter. Kamu tak punya moral. Ngapain bengong? Usir dia. Lepas tangan kotormu. Jangan sentuh aku. Perusahaanmu yang umumkan, mau investasi ke aku, hitam di atas putih. Kok bisa ingkar? Mana reputasi seleb kapital? Betul. Kalian seenaknya batalkan. Bikin kakakku susah bertahan di industri. Kalian siap tanggung jawabnya? Kredibilitas dari mulut kalian sungguh konyol. Kakakmu tak punya masa depan. Dia sudah benar-benar diusir dari dunia ini. Ani mana? Suruh Ani temui aku. Asisten Jiang, kontrak kerjasama untuk KTT investasi sudah siap. Sudah siap Kak Ani? Kali ini KTT investasi dipimpin oleh Star Capital. KTT investasi dipimpin kami. Semua investor top Yuncheng akan hadir. Saat itu Anda akan pilih langsung dan umumkan mitra yang dapatkan investasi 10 miliar dari kami. Oke, lakukan saja. Ayo, pergi jauh, datang buat ribut lagi, kaki kalian bakal dipatahkan. Sial banget hidup gue. Minum air aja nyangkut gigi. Si asisten Jiang itu, kenapa patuh banget sama Xia Xingyao, katanya. Pendiri Mingxing Capital itu cewek. Apa mungkin Xia Xingyao itu? Nggak mungkin. Gue udah lama bareng dia, gue tahu banget siapa dia, mana mungkin gue nggak tahu. Cuma sales kere. Pendiri Mingxing Capital itu Ani, bukan Xia Xingyao. Pasti dia di Mingxing Capital menyebar rumor tentangku, mengotori namaku. Benar, pasti Xia Xingyao yang buat masalah. Sekarang bahkan di depan Annie, aku tak bisa bertemu Xia Xingyao. Dia sengaja mau hancurkan aku. Aku akan cari si imut itu buat perhitungan. Jangan gegabah, aku telepon Jiwei. Mungkin dia punya solusi. Ziwei, ada masalah. Investasi dari Mingxing Capital dibatalkan. Investasi dicabut. Total diblokir. Ya, akhirnya keadilan terjadi. Zhou-Ming, meski kamu mati di luar, itu bukan urusanku. Ziwei, apa maksudmu? Kenapa bicara begitu padaku? Apa salahku? Bodoh. Sampai sekarang kamu tak tahu siapa yang kamu lawan ya. Jangan telepon aku lagi, pergi. Ziwei, jangan begini. Kamu sedang hamil anak kita. Anak? Sampai sekarang masih mimpi siang bolong. Aku tak pernah hamil. Zhou-Ming, kenapa kamu tak mati saja? Semua salahmu, brengsek. Zhou-Ming. Kakak, Zhou-Ming, kenapa kamu? Pasien terlalu emosi. Cuma pingsan. Nggak parah. Istirahatlah. Mama, Song Ziwei nggak hamil. Dia bohong ke kita. Apa? Song Jiwei si manis. Kabar baik? Ini kabar bagus banget. Mama, kakak sudah begini. Kamu masih bilang ini kabar baik. Anak bodoh. Song Jiwei sudah jelas, dia mau putus sama kakakmu di saat genting ini. Tanpa anak jadi beban, ini seperti Tuhan bantu kita. Bantu kita, Ma. Maksudmu apa? Tanpa anak, kamu bebas dari beban, bisa cari yang lebih tinggi, Cabang lebih tinggi. modal artis. Sebentar lagi ada konferensi investasi. Nanti semua bos kota akan hadir. Ana yang misterius jadi tuan rumah. Pasti dia muncul. Itu kesempatan terbaikmu. Benar, bro. Pikirkan deh, Ana itu. Kenapa dia pilih kamu dulu? Bukan cuma lihat skill kamu. Mungkin karena kamu ganteng. Dia naksir kamu. Betul, itu masuk akal. Cuma wanita seperti Anne yang ada di puncak cocok buat Zhou-Ming sepertiku. Nanti aku dapatkan N, jadi tuan rumah bintang kapital. Xia Xingyao, Song Jiwei. Aku ingin kalian semua berlutut di depanku. Sepertinya summit ini cukup menarik. Asisten Jiang,
tentang mitra investasi 10 miliar, sudah ada kandidat. Kak Ane, ada hampir 100 perusahaan hadir setelah evaluasi grup Chunkyu paling unggul. Sebelum kita bangkit, grup Chunkyu selalu jadi pemimpin investasi, pondasi kuat, reputasi bagus. Baik, fokus utama pada grup Chunkyu. Jika penilaian benar, kerjasama serahkan ke mereka. Paham. Bu Fei Fei, lihat cepat semua orang dari perusahaan top. Tentu saja Capital Bintang invest ratusan miliar cari mitra. Para bos ini, siapa yang bukan, datang demi kekayaan besar ini. Ternyata, wakil perusahaan besar. Semua ingin dekati calon istriku. Ayo! Jo Ming, tak pernah pergi. Harusnya aku yang tanya kamu. Kemanapun aku pergi, kamu ikut. Xia Xingyao, kamu benar-benar ngeyel ngikutin aku ya. Mengikutimu, aku malah merasa kamu kayak plester yang susah dilepas. Nempel terus sama aku. Xia Xingyao, buka matamu lebar-lebar. Hari ini acara apa? Semua pengusaha top datang, bos besar modal. Kamu cuma sales kecil. Siapa yang berani kamu masuk sini? Masuk sini. Kalau aku nggak datang, acara ini nggak bakal jalan. Maksudmu apa? Maksudnya acara ini aku Xia Xingyao yang bikin sendiri. Xia Xingyao, kamu nggak malu ya? Ini jelas summitnya, hasil kerja Ani dari Star Capital, nggak ada urusan sama kamu. Nggak ada hubungannya sama aku? Jadi apa hubungannya sama kalian? Siapa undang kalian? Konyol! Anakku Jo Ming dan Ani sangat dekat. Acara sebesar ini, keluarga Jo, tentu dukung Ani. Sangat dekat. Itu lelucon dingin banget. Jangan nggak terima. Kakakku punya wajah bagus, pendidikan juga tinggi. Ana pasti tertarik padanya. Kenapa dulu pilih invest ke dia? Vivi benar. Hari ini, aku harus tunjukkan ketulusanku ke Anne. Biar dia lihat niatku. Apapun yang dia mau, aku akan penuhi semuanya. Jo Ming, kenapa aku dulu buta, suka sama kamu? Demi untung. Sampai mau tidur sama wanita asing, mau saja asal untung, benar-benar tak pilih-pilih. Ngomong apa sih kamu? Mau kurobek mulutmu? Xia Xingyao, waktu dulu sama aku sok suci banget. Sekarang gimana? Demi target, tidur sama banyak klien, kamu paling tahu. Iya, kamu seumuran Annie. Dia CEO kaya raya, kamu cuma pekerja biasa. Cuma buruh aja. Jadi menurutmu begitu, aku kalah dari Annie? Kalau tidak, apalagi kalau kamu punya 1/10 kemampuannya Annie. Mungkin anakku Jo Ming sudah menikahimu lama. Sayang sekali. Kamu bahkan tak layak jadi asisten Annie. Tak kusangka kalian sangat menghargai Ming Xing, pendiri Ming Xing Capital, dinilai sangat tinggi. Tentu saja, Ming Xing Capital, kuda hitam di dunia investasi. Ani masih muda, sudah di puncak, masa depan cerah. Kamu cuma dapat hasil pakai tubuh, sampah yang cuma jual diri. Mana layak nilai dia? Pantas saja Jo Ming jadi seperti ini. Ternyata keluarga Jo memang begini. Darah kalian penuh ambisi dan boros. Jangan pakai kata-kata lemah itu, jangan tutupi diri dengan sindiran murahan. Xia Xingyao, aturan dunia ini jelas. Yang lemah dimakan kuat, dekati yang berkuasa. Hari ini, aku Zhou Ming harus dapatkan Annie dari Ming Xing Capital. Apapun caranya. Jo Ming, kau lupa sama Song Jiwei. Kamu mau dekati Annie sekarang. Kamu nggak merasa bersalah padanya. Jangan sebut Song Jiwei ke aku. Aku udah putus sama dia, nggak ada hubungan lagi. Istri masa depan aku. Cuma Annie dari Ming Xing Capital. Orang ini, pasti Tuan Zhou Ming ya? Sudah lama dengar nama Anda. Sudah lama dengar nama Anda. Saya Zhou Ming, Anda siapa? Saya bermarga Guan, wakil dari grup Chunkyu. Akhirnya ketemu Tuan Zhou hari ini. Sangat beruntung. Sejujurnya, saya sudah berusaha keras, baru dapat info ini. Ming Xing Capital, itu khusus didirikan Annie buat tunanganmu. Kamu benar-benar beruntung, bikin iri orang. Apa? Ming Xing Capital benar didirikan untukku. Bro, kamu dengarkan sepertinya Ani. Selalu diam-diam peduli padamu, sangat memihakmu. Perusahaan ini memang buatmu.
Ini dari grup Chunkyu. Sedikit tanda hormat. Cek tunai 10 juta. Tolong bicara baik tentang kami ke Annie. Bantu kami di depan Annie. Ini 10 juta. Ya, itu hanya uang muka. Jika Pak Joe bisa bantu, grup Chunkyu dan Star Capital kerjasama 100 miliar. Kami akan beri lagi satu villa mewah. Nilai lebih dari 100 juta. Bagaimana? Villa tepi danau, 100 juta. Kakak, Ani benar-benar berwibawa. Orang-orang besar yang biasanya sulit kita dekati, mereka sekarang semuanya ingin menyenangkan kita. Masih panggil Annie. Nanti panggil dia kakak ipar. Bicara manis. Kalau dia senang, sedikit saja dari tangannya sudah cukup buatmu jadi pemimpin. Xia Xingyao, kenapa kamu senyum? Manajer Guan, grup Chunkyu juga pemimpin di bidang ini. Bisa menang investasi ini dengan kemampuan. Kenapa malah turunkan harga diri? Pilih cara curang. Kamu tahu apa? Ini namanya relasi sosial. Lagi pula, kamu siapa? Acara ini kamu boleh bicara. Aku siapa? Investasi ini siapa dapat? Terserah aku. Anda yang putuskan. Maaf saya tak kenal. Boleh tanya, Anda siapa? Ani. Anda Ani ya? Manajer Guan, jangan tertipu olehnya. Dia penipu. Dia cuma agen properti. Dia ikuti aku ke sini. Dia cuma mau ganggu kata-katanya. Jangan percaya satupun. Tapi kartu namanya nggak kelihatan palsu. Kabar soal Ani. Umurnya juga segini. Ani itu tunanganku. Aku pasti tahu wajahnya. Mana mungkin aku nggak tahu. Wanita ini dengan Mingxing Capital nggak ada hubungannya. Dan juga kartu nama jelek ini 100% dia bikin buat nipu, palsu. Kamu... Pak Joe, kamu terlalu emosional. Ada watermark di kartu nama ini. Kayaknya asli. Nggak percaya ya? Ayo, lihat baik-baik. Pekerjaannya cuma sales. Berani banget kamu. Berani pura-pura jadi Ani, Anne. Berani sekali kamu. Berani-beraninya pura-pura jadi Ani. Sudah bosan hidup ya. Dengar nggak, Xia Xingyao? 3 tahun lalu kamu kasih aku kunci palsu, kunci Yunding nomor 1, kontraknya. Sekarang kamu pura-pura jadi Annie lagi. Saran aku, sadar aja, jangan mimpi soal aku lagi. Ya, kakakku sebentar lagi bakal sukses. Kamu tuh, mending lupakan jadi kakak iparku. Manajer Guan, mau 10 miliar itu. Bantu saya singkirkan yang mengganggu ini. Segera, cepat. Pak Zhou, tenang. Satpam. Dengar baik-baik. Ini tunangan bos Annie, Pak Zhou Ming. Wanita nekat ini berani mengaku jadi Annie. Juga melawan Pak Zhou. Usir dia sekarang. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Kamu pikir bisa tinggal di sini terus, menunggu Ani datang, lalu fitnah kakakku. Dengar ya, jangan harap bisa mencemarkan nama kakakku. Benar, cepat. Pergi dari sini. Joming, kamu selalu sebut-sebut Ani. Aku penasaran. Saat kamu lihat dia langsung, akan gimana? Maksudmu apa? Jelaskan. Asisten Jiang segera ke aula. Ya, Kak Anis. Semua nih, ikut aku ke aula. Pak Xia, Nona Summit kali ini benar-benar luar biasa. Ya, benar. Xingyao yang urus lebih baik dari ekspektasi saya. Tak tahu perusahaan mana beruntung dapat investasi miliaran. Ayo kita ke sana. Xia Xingyao, kamu makin jago acting. Kamu maksudnya, kamu lagi telepon orang dari Star Capital telepon. Benar. Aku telepon asisten Jiang dari Star Capital. Asisten Jiang telepon. Kalian diusir di depan asisten Jiang. Sudah lupa. Lupa ya? Kalau bukan karena kamu, di depan asisten Jiang, bikin masalah. Kakakku pasti sudah dapat investasi. Ada hal itu? Iya, wanita ini nggak tahu kasih apa ke asisten Jiang, bikin dia bingung. Asisten Jiang sampai percaya kata-katanya.
Kita kesini hari ini untuk cari Annie buat balas dendam. Xia Xingyao, sebelum tunanganku datang, jangan cari masalah. Cepat pergi. Dulu kamu memang tunangan Annie, tapi sekarang bukan lagi. Diam, Bu Ani bikin Star Capital khusus buat kakakku, bukan urusanmu ikut campur. Benar, kecuali buta. Siapapun pasti tahu Bu Ani suka sama Zhou Ming. Dulu aku benar-benar buta, sampai rela demi Zhou Ming si brengsek. Tinggalkan hidup enak, malah cari susah. Xia Xingyao, kamu tahu summit investasi hari ini acara apa ini? Nanti Bosani pasti hadir langsung. Sudah begini, kamu masih pura-pura jadi dia. Benar-benar nekat. Kamu yakin banget, aku cuma pura-pura. Kalau bukan, kalau kamu beneran Ani, aku panggil kamu ibu. Lupakan, aku nggak bisa lahirin anak matre kayak kamu. Asisten Jiang sebentar lagi datang. Tunggu asisten Jiang datang, identitasku bakal terbongkar. Dengar-dengar, asisten Jiang dari awal, bareng Annie bangun bisnis, nanti asisten Jiang datang. Kebohongan wanita ini akan segera terbongkar. Betul. Xia Xingyao, asisten Jiang, juga bisa kamu perintah. Kenapa bengong? Manajer Guan, usir dia dalam semenit. Satpam, usir wanita gila ini, keluarkan dia. Asisten Jiang datang. Asisten Jiang, wanita ini pura-pura jadi tunangan saya lagi, Direktur Annie. Hei, kamu ngapain? Kenapa kamu pukul orang? Berani pukul aku. Memang sengaja pukul kamu. Kamu siapa sih? Berani lawan Bu Annie? Tunggu Annie datang, habislah kamu. Lihat aku bakal urus kamu. Kalian benar-benar bodoh. Bu Annie sudah datang. Bagus sekali. Kamu pasti dipecat. Aku mau lihat siapa yang lebih parah nasibnya. Sebenarnya kamu, tunangan Bu Annie bukan asisten Jiang. Kenapa tak dihargai sama sekali? Sama sekali tak dihormati. Manajer Guan. Pasti itu Xia Xingyao. Dia ada hubungan dengan asisten Jiang. Makanya dia dukung Xia Xingyao. Kukira asisten Jiang, kenapa dia patuh banget sama wanita ini? Selalu nurut. Semua nih. Selamat datang di KTT Modal Selebriti 100 miliar. Saya asisten utama Annie, Jang Yunjo. Mari sambut pemimpin modal selebriti. Miss Annie akan tampil. Bro, Ani mau datang cepat. Zhou Ming, kamu harus manfaatkan kesempatan ini, dapatkan Annie, bantu kami balas dendam. Xia Xingyao, harus aku akui, kamu memang lihai. Bisa dekat dengan asisten Jiang, tapi kehebatanmu hanya sampai di sini. Saat tunanganku keluar, aku tak beri kamu kesempatan untuk memohon. Begitu ya, maaf. Kamu bakal kecewa. Semua nih. Selanjutnya, izinkan saya perkenalkan pendiri Star Capital, Nona Xia Xingyao. Apa? Hah, Apa? Xia Xingyao adalah Annie. Tidak. Tak mungkin. Celaka, aku menyinggung Xia Xingyao dari grup Chunkyu, investasi 10 miliar. Bisa gagal. Halo, saya Xia Xingyao. Yakin banyak peserta teman di KTT Investasi tertarik pada proyek investasi 10 miliar Star Capital. Tapi sebelum itu, saya mau ceritakan satu kisah. 3 tahun lalu, saya dirikan Star Capital tujuan awal karena seorang anak laki-laki. Bisa dibilang, tanpa dia tak ada Star Capital sekarang. Astaga, rumor itu benar. Star Capital itu Bu Ani, didirikan buat tunangannya. Bu Ani bilang sendiri, mana mungkin bohong, investasi 10 triliun ini pasti tunangan Bu Ani yang dapat. 10 triliun penuh, bikin iri banget. Ma, Xia Xingyao itu pendiri Star Capital. Harusnya dulu nggak putus sama dia. nak, jangan tegang. Kamu dengar dia bilang Star Capital awalnya dibuat untuk seorang anak laki-laki. Orang itu kamu. Iya bro, setiap kata dia, semua maksudnya, ingin balikan sama kamu. Investasi 10 miliar ini tetap milikmu? Serius. Tapi aku dulu begitu ke dia. Dia nggak dendam sama aku. Dia dulu cinta kamu, cintanya gila-gilaan. Mana mungkin dendam. Iya, asal kamu baik aja.
dia pasti mau. Kamu pegang kendali, Zhou-Ming, silakan naik panggung. Ma, Xia Xingyao manggil aku. Dia ternyata masih ingat aku. Syukurlah, aku tahu datang ke sini itu benar. anakku. Investasi 10 miliar ini sekarang milikmu, dan kamu akan segera jadi tuan rumah Star Capital. Bro, kamu bakal sukses besar. Wanita tetap wanita. Walau aku sakiti berulang kali, dia tetap kembali padaku. Xingyao, aku datang. Semua ini mantan pacarku Zhou-Ming. Star Capital juga hadiah yang dulu aku siapkan untuk dia. Xingyao, jangan bicara begitu. Aku merasa tak pantas. Sayangnya, selama 3 tahun aku berjuang demi hadiah ini, Zhou-Ming, kau malah mengkhianati cinta kita. Dengan wanita lain kau berselingkuh. Xingyao, itu semua salah paham. Dengar penjelasanku. Satpam, Ini Zhou-Ming, sudah lama aku bilang aku pendiri Mingsing Capital. Tapi kau tak percaya, malah bersekongkol dengan keluargamu untuk menghina aku. Sekarang ku bilang, semua ini tak ada urusan denganmu lagi. Mulai sekarang, Zhou-Ming dan keluarganya tak ada kaitan lagi dengan Mingsing Capital soal investasi ratusan miliar. Karena mitra awal wakil grup Chunkyu berperilaku buruk, grup Chunkyu keluar. Bukan, Bu Ani. Bisa nggak kita bicarakan lagi? Bisa nggak grup Chunkyu dapat kesempatan? Tolong, Bu Ani. Tak perlu, Pak Guan. Saya kira grup Chunkyu terkenal adalah mitra bagus. Bahkan asisten Jang khusus jamin kamu, sayang kamu, tak tahu benar salah, lupa moral demi untung, tak layak ikut kerja sama besar. Bagus ucapannya. Pilih partner bisnis. Harus pilih yang terbaik. Ayah, kenapa ayah datang? Kalau aku tak datang, bagaimana tahu ada parasit di grup Xia? kapan Tuan Xia tiba? Mari kita sambut Presiden Grup Yunding, Tuan Xia Tianming. Silakan berpidato. Halo semua, saya dari grup Yunding, Xia Tianming, juga ayah Xia Xingyao. apa? Ayah Xia Xingyao benar dari grup Yunding, Pak Xia. Apa yang terjadi? Kenapa bisa begini keluarga Zhou kami? Kenapa sial sekali? Kamu, wakil grup Chunkyu, cuma omongan Zhou-Ming. Langsung hilang penilaian, IQ grup Chunkyu sejak kapan jadi rendah. Maaf Pak Xia, tolong ampuni saya. Saya sungguh tak sengaja menyinggung Nona. Saya sudah bilang, saya pendiri Star Capital, benar saya pendiri. Kamu saja yang tak percaya. Bukan saya juga percaya omongan Zhou-Ming. Jadi menyinggung Anda, Nona. Saya benar-benar tak sengaja. Hal kecil ini bukan penghinaan, cuma sebagai wakil grup Chunkyu, aksi kamu hari ini, saya kecewa. Betul, grup Chunkyu setidaknya anak perusahaan Yunding sebagai manajemen. Penilaian dasar saja kamu tidak punya, kamu kerja apa sih? Lagi, kamu sengaja menindas yang lemah. Bukan Pak Xia, saya putri besar. Saya benar-benar tidak sengaja. Tak perlu bicara lagi. Mulai sekarang, kamu dipecat. Jangan Bu Xia. Maafkan aku sungguh tak sengaja. Seseorang bawa dia pergi. Ini, aku benar-benar tak sengaja. Aku sungguh tidak, Bu Xia, Nona. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku sadar salahku. Bu Xia, Nona, beri aku satu kesempatan lagi. Aku sadar salahku. Jujur punya putri seperti ini, aku sangat bangga. Sebenarnya 3 tahun lalu, saya ingin serahkan posisi Presiden Grup Yunding kepada dia, tapi demi cinta, dia memilih mulai lagi, tanpa ragu, tanpa pakai grup Yunding atau sumber daya apapun. Xingyao bangun Star Capital sendiri dan berhasil go public. Keunggulannya jelas terlihat.
Awalnya saya mau adakan serah terima Presiden Grup Yunding di acara resmi, tapi kenapa tunggu? Karena semua sudah hadir. Saya umumkan, saya akan serahkan seluruh grup Yunding ke Xing Yao. Saya yakin Xing Yao mampu pimpin Yunding ke kejayaan lebih tinggi. Ternyata, pendiri Mingxing Capital, putri besar grup Yunding, semuanya adalah Xia Xingyao. Bu, kamu lihat kan, Xia Xingyao sekarang sudah jadi panutan kita. Salahmu. Kalau dulu bukan kamu, paksa aku tinggalkan dia, keluarga Zhou kita sudah sukses besar. Nak, ibu lakukan demi kamu juga. Aku juga nggak nyangka si Xia Xingyao ini, dia beneran dari nol jadi hebat, jadi orang penting gitu. Kalau aku tahu dia punya latar belakang kayak gitu, mati pun aku nggak bakal biarin kamu putus sama dia. Kakak, kamu juga nggak bisa salahin semua ke mama dan aku. Dulu kamu selalu pikir, dia nggak punya masa depan, cuma penipu. Yang dia bilang, setiap kata dia, semuanya benar kok. Masa iya? Betul, Mingxing Capital aku yang dirikan. Investor kamu, itu aku, Xia Xingyao. Yunding Group. Kalau aku bilang grup Yunding juga milik keluargaku, Hahaha. ini kontrak investasi selebriti. Aku awalnya mau jadikan hadiah buatmu, tapi sekarang kamu nggak layak. Dia nggak pernah bohong padaku. Kita aja yang nggak percaya. Cepat Xia Xingyao sudah keluar, Zhou Ming bilang sesuatu yang lembut. Kalau dia luluh, kita masih punya kesempatan bangkit, cepat pergi, cepat pergi. Ada apa? Xingyao, dengar penjelasanku. Semua salahku, aku dulu bodoh, mudah dipengaruhi. Ikuti kata ibuku, sampai akhirnya sakiti kamu. Tapi percayalah, orang yang paling kucintai selalu kamu, tak pernah berubah. Zhou Ming, coba tanya hati nuranimu, tanya dirimu sendiri. Bagaimana bisa ngomong kayak gitu? Nggak malu ya? Xingyao, pikirkan lagi, kita sudah lama bersama. Masa muda terbaik, kita bagi bersama. Gimana mungkin aku nggak cinta kamu? Beri aku satu kesempatan lagi, cuma sekali ya. Aku janji, aku tak akan kecewakanmu seumur hidup. Xingyao, Xingyao, aku belum selesai, Xingyao. Xingyao, Xingyao. Xia Xingyao, kamu berubah. Dulu kamu tak pernah bersikap begini padaku. Tak bisakah kau maafkan aku? Aku cuma khilaf sesaat. Tapi kamu, yang kau hancurkan, itu semua kemewahanku. Zhou Ming, hari ini aku akan bunuh kamu si lucu, serang dia. Kalian mau apa? Ngapain? Zhou Ming, kamu penipu tukang omong kosong. Bukankah kamu bilang, kamu tunangan Kak Ani? Bukankah kamu bilang, Xia Xingyao penipu, gara-gara kamu, aku celaka? Aku... Bro, Semua karena kamu sok hebat. Aku jadi musuhin keluarga Xia, kerjaanku hilang. Kamu pantas mati kan? manajer Guan, tenanglah, bisa dibicarakan baik-baik. Bicarain apa, minggir. Kamu tahu rasanya kehilangan, hampir dapat 10 miliar. Gimana rasanya? Kamu tahu akibat menyinggung bos Xia, sisa hidupku bakal gimana? Manajer Guan, aku juga nggak nyangka, jadi begini. Ini cek yang dulu, yang Anda kasih ke saya balikin. Joe, denger baik-baik. Jangan sampai gue lihat lo lagi. Sekali lihat gue hajar lo. Ayo pergi. Semuanya salah Xia Xingyao. Harusnya dia umumkan identitas lebih awal. Terus saja bikin misteri. Benar. Padahal dia putri besar grup Yunding. Aduh, dulu dia pura-pura sales miskin. Jelas sengaja. Betul. Menurutku, dia memang mau permainkan kamu dari awal. Tak pernah niat serius sama kamu. Benar. Barusan dia sengaja panggil kamu ke panggung biar kamu malu. Xia Xingyao, kamu kejam. Kalau kamu ungkap identitas lebih cepat, tak bakal ribet begini. Aku takkan maafkan kamu. Tunggu saja. Ini belum selesai. Ayo. Ayah, mau bicara apa ke aku? Xing Yao, kamu tumbuh pesat beberapa tahun ini sudah mampu menopang Yunding Group.
Ayah, jangan-jangan mau langsung serahkan ke aku investasi Mixing Capital, belum pasti. Hahaha, investasi nanti saja. Karena aku umumkan posisi CEO akan kuberikan padamu, tentu aku tepati janji. Baik, ayah ikuti maumu. Kapan kamu ada waktu, kita cari waktu buat konferensi pers. Tidak perlu, Pak. Saya kan tak punya pengalaman kelola grup sebesar ini. Lebih baik rendah hati, lebih baik sederhana. Hahaha, oke. Saya langsung ajak kamu ke rapat dewan, biar kamu ketemu mereka. Sia-sia semuanya, tak dapat apa-apa. Sial banget. Bu, kita tak mungkin dapat investasi dari Xingming Capital, lalu gimana? Mana aku tahu, salahkan Xia Xingyao, dia pura-pura lemah tapi licik. Bukan wakil presiden grup genting Feng Lei kan. Hari ini kita menyinggung Xia Xingyao. Jangan-jangan dia balas dendam untuk Xia Xingyao. Masa sih? Kamu Zhou Ming kan? Ya, saya Zhou Ming. Anda, Silakan perkenalkan diri, saya Wakil Presiden Grup Genting Feng Lei. Habis kita, dia memang cari masalah. Kalau tidak bisa, harus lapor polisi dulu. Zhou Ming, dengar-dengar belakangan ini kamu diblokir oleh Capital Artist. Juga buat marah CEO kami, Xia Tianming, hari-harimu ke depan sepertinya bakal sulit. Pak Feng, hari ini saya, maaf banget. Sepertinya Anda salah paham, saya bukan mau cari masalah. Lalu maksud Anda, Saya mau ajak kerjasama. kerjasama? Saya kerja keras demi grup genting. Selama bertahun-tahun, meski Xia Tianming pensiun, grup ini harusnya jadi milik saya. Bukan untuk dia, anak kecil itu, Xia Xingyao. Benar, masuk akal. Si Xia Tianming anggap grup ini milik sendiri. Kalau Tianming tak beretika, jangan salahkan aku. Pak Feng, apa yang Anda inginkan? Ambil cek 10 juta ini dulu. Anggap saja salam perkenalan. 10 juta? Tugasmu nanti. Di rapat pemegang saham, beri Xia Xingyao kejutan. Anda cari siapa? Halo, saya Fu Linyuan, putra keluarga Fu, datang untuk ikut rapat pemegang saham Yunding Group. Baik, saya antar Anda ke ruang rapat. Tunggu dulu, Fu Lin Yuan. Zhou Ming, kenapa kamu di sini? Saya ditunjuk langsung oleh Wakil Presiden Feng Lei sebagai penanggung jawab rapat pemegang saham ini. Ngapain kamu di sini? Saya ikut rapat pemegang saham. Fu Lin Yuan waktu sekolah suka Xia Xingyao. Kalau mereka berdua ketemu di rapat pemegang saham, Fu Lin Yuan pasti dukung Xia Xingyao. Merugikan rencana Wakil Direktur Feng. Harus usir dia. Kalau tidak ada apa-apa, saya masuk dulu. Jangan bercanda, Fu Lin Yuan. Apa hakmu ikut rapat dewan? Kamu juga. Kenapa bawa sembarang orang? Keluarga Fu juga salah satu pemegang saham besar. Lalu kenapa keluarga Fu ikut rapat? Harusnya kepala keluarga yang datang, sekarang kirim anak muda. Jelas meremehkan, grup Yunding kita tak dianggap. Tapi, Tak ada tapi. Kalau dilarang masuk, ya dilarang. Zhou Ming, kamu berkuasa sekali. Xingyao, selamat. Akan jadi presidir. Lin Yuan tak sangka ketemu di sini. Dulu, kamu benar-benar sembunyikan dariku. Siapa sangka, kamu ternyata putri grup Yunding. Dulu aku tak ingin sembunyikan, cuma tak perlu bilang saja. Keluarga Fu juga bagian dari kami, salah satu pemegang saham Yunding. Apa hakmu larang dia masuk? Lagi pula, kamu siapa pantas mengatur di sini? Xia Xingyao, aku diakui langsung oleh Wakil Presiden Feng Lei. Dia yang menempatkanku di grup Yunding. Meski kamu putri besar, tetap harus hormati dia. Orang kecil sombong. Keluarga Fu kirim anak muda ke rapat. Tak hargai rapat pemegang saham, aku larang dia masuk. Salah ya. Aku nggak peduli apa cara yang kamu pakai, bisa masuk ke grup Yunding. Ingat baik-baik, ini bukan giliranmu bicara. Lin Yuan, ayo pergi. .
Xia Xingyao. Lihat nanti, masih bisa sombong nggak? Sudah datang, duduk. Wakil GM Feng Lin Yuan, para pemegang saham belum datang, santai saja. Lin Yuan, ini founder dari Mingxing Capital, pendiri Xia Xingyao. Sebenarnya putri tunggal CEO Xia, putri satu-satunya. Aku juga baru tahu, baru mulai bisnis, sudah raih, sukses besar. Sangat mengagumkan. Saya mau posisi presidir grup Yunding diserahkan ke Xingyao. Apa pendapat kalian? Xingyao, Dia cuma gadis muda baru kerja, usia bukan soal. Nona besar, jadi presidir baru, keluarga Fu kami. Tidak keberatan, Xingyao. Belum sehari pun bekerja di grup, mungkin sulit cocok. Dia bisa bangun bisnis sendiri. bawa sukses ke Star Capital menurut saya. Soal kemampuan, dia layak. Dia tidak ada masalah. Pak Xia, meski Xingyao, putri Anda satu-satunya, tetap tak bisa langsung jadi CEO tanpa prosedur. Itu tidak bertanggung jawab ke pemegang saham. Wakil Direktur Feng langsung bicara dengan nada menekan. Jelas, promosi Joe bukan kebetulan. Selain itu, Anda tunjuk gadis muda tanpa pengalaman jadi CEO grup, kalau tersebar orang pasti menertawakan. Lagi pula, kalau pesaing kita tahu soal ini, mereka pasti bersatu untuk menyerang kita. Wakil Presiden Feng, apakah Anda terlalu khawatir? Fu Lin Yuan, maksudmu apa? Saya yakin Nona mampu jadi presidir. Soal pesaing, bersaing di bisnis itu hal biasa. Dan soal ganti presidir tak terlalu terkait. Kamu memang pintar setia. Saya hanya jujur. Direktur Xia, saya bicara langsung. Saya tidak setuju Xia Xingyao jadi presidir grup kita. Dia masih polos. Tak tahan tekanan besar. Xingyao, keluarga Fu dukung kamu. ya, Saran saya pada Pak Xia, cabut keputusan itu, jangan terus salah langkah. sudah baru datang sudah bicara banyak. Bukankah ini karena saya jadi presidir grup, kalian tak puas? Benar, saya memang tak terima pengalamanmu di bisnis. Hanya mendirikan Mingxing Capital. Tapi Mingxing Capital dibanding Yunding Group, jauh sekali bedanya. Jadi, Jangan bilang Star Capital yang kamu dirikan sama saja bisa kendalikan Yunding Group sepenuhnya. apa maksudmu? Kecuali kamu bisa untuk grup beri kontribusi besar, buktikan kemampuanmu. Kalau tidak, kamu sama sekali tak layak jadi presidir Yunding Group. Wakil GM Feng, kenapa kamu bilang putri Pak Xia tak layak? Saya salah. Meski Xia Xingyao putri Pak Xia, tetap harus tunjukkan nilai diri sendiri di Yunding Group. Kami tak mau karyawan biasa, apalagi presidir biasa. Baik, kamu mau bagaimana saya tunjukkan nilai saya? Grup kami baru-baru ini aset luar negeri, bermain besar di pasar saham. Karena sebelumnya Dewan terlalu optimis, salah menilai situasi, terjebak oleh lawan. Akibatnya sekarang ada aset liquid 100 triliun, terperangkap di sana. 100 triliun terkunci? Benar. Kalau kamu bisa bebaskan 100 triliun ini dari pasar saham, itu berarti kamu bantu grup buat kontribusi besar. Nanti saya pasti akui kamu jadi presidir. Wakil Presiden Feng, ini terlalu sulit. Soal 100 miliar, aku tahu juga, grup kita banyak trader top, bersatu, berbulan-bulan coba lepas, tetap gagal. Bagaimana Xingyao bisa lakukan? Tuan Fu, hari ini kamu bicara terlalu banyak. Keluarga Fu sebagai pemegang saham, hak bicara tidak punya. Pemegang saham berhak bicara. Tapi dengan saham kalian, saham keluarga Fu, untuk pergantian CEO, hal besar seperti ini, bukan cuma kamu, ayahmu pun duduk di sini. Tak semua orang bisa bicara sembarangan. Kamu, Kelihatannya trader group, kemampuannya biasa saja. Kena jebakan, terkunci 100 triliun sudah cukup, tapi masih belum bisa lepas. Benar-benar tak bisa diandalkan? Gimana Nona? Jangan-jangan takut ya. Memang. Tanpa skill hebat. Jangan ambil kerja berat. Nona, sebaiknya lepaskan posisi CEO. Belajar lagi beberapa tahun. Lebih baik begitu, daripada buru-buru naik, banyak masalah muncul. Nanti tetap sama, akan didepak juga. Cuma merusak reputasi yang dibangun Pak Xia. Aku takut ya. Lakukan saja seperti katamu.
aku akan selesaikan masalah 100 miliar itu. Kamu gila? Trader top di grup pun tak bisa lakukan itu. Kamu yang belum pernah sentuh pasar saham. Kenapa kamu bisa? Jangan-jangan kamu kira cukup bicara saja. Bisa selesaikan masalah? Ya, Xing Yao, ini bukan main-main. 1.000 miliar loh. Pak Xia, jangan sampai biarkan nona besar berbuat sesuka hati. Kamu lempar masalah, Xing Yao bisa atasi. Tapi kamu larang. Apa kamu pikir? Jadi anak Xia Tianming gampang dibully? Xing Yao, kamu yakin? Tenang, yang mereka tak bisa lakukan bukan berarti aku tak bisa. Selanjutnya, lihat baik-baik. Aku ajari kamu caranya. Oke, aku mau lihat apa yang bisa kamu lakukan. Gampang. Tak peduli grup berapa banyak dana terjebak, jual semua saja. Apa jual? Kerugian dari jual murah, kamu yang tanggung. Kerugian jual murah? Benar. Jual pasti harga saham turun 20%, itu 20 miliar. Kamu yang tanggung rugi. Benar-benar tak berguna. Apa kamu bilang? Saya bilang, trader saham grup, semua tak berguna. Trader itu bawahan saya semua. Kamu sedang menghina aku. Aku bukan cuma hina kamu, aku hina kalian semua. Kamu masih muda, sudah nggak sopan. Pak Syah biasanya ngajarin kamu bicara ke orang tua gitu. Kalau mau bicara sama aku, jangan bawa-bawa ayahku. Kamu nurut banget sama dia, sekarang malah nyusahin aku. Tapi nggak apa-apa. Aku bilang akan bantu grup 1.000 miliar ini, bisa selesaikan masalah. Ngomong besar semua bisa. Aku juga bisa ngomong besar. Kalau kamu 100 miliar ini terkunci lama, sebagai pemegang saham utama, selain ribut kayak lalat, cuma berisik terus, apalagi yang kamu lakukan? Kamu, Xing Yao, aku tak mau buang waktu dengan anak muda, tak mau buang kata, kamu mau lepas saham kan? Langsung saja. Mulai, aku tak yakin kamu berani jual. Xing Yao, dia benar. Jual saham, kita minimal, rugi 20 miliar. Pertimbangkan baik-baik. Tenang, tak perlu pikir lama. Cuma 20 miliar, meski 200 miliar. Aku bisa dapat lagi dengan mudah. Kamu memang jago bicara besar. Kemampuanmu omong besar lumayan. Tapi belum pernah lihat kamu lakukan. Menurutku, kamu nggak punya skill. Cuma anak orang kaya yang dimanja, putri kaya manja saja. Cuma pandai bicara saja. Sudah, diam saja. Cuma rugi 20 miliar saja. Kalau ada masalah, uang segini, aku yang tanggung. Xing Yao, kamu benar-benar jual 100 miliar. Semuanya dilepas. Kamu, Xing Yao, kamu gila. Ini grup Yunding kita. Semua aset di bursa. Berani banget kamu. Gawat. Penjualan barusan, kerugian jauh lebih besar dari perkiraan kita, 20%. Sudah rugi, lebih dari 40 miliar. Astaga, 40 miliar. Presdirsia sudah begini, masih biarkan putri kesayanganmu terus bikin masalah. Presiden baru grup genting belum resmi menjabat, sudah bikin rugi 40 miliar. Kalau ini tersebar, takutnya partner kita langsung putus kerjasama. Nilai genting sudah anjlok parah. Kalau terus begini, akibatnya fatal. Pak Xia, bicara dong. Bisa diam nggak? Cuma 40 miliar, tak perlu takut. Pantas kamu putri konglomerat. Berani sekali bicaramu. Kamu tahu 40 miliar itu artinya apa? Kamu sadar nggak uang segitu, tumpukannya setinggi apa? Lihat sikap santaimu. Orang yang nggak tahu bisa kira cuma 400. Pak Feng, kalau Xing Yao yakin, kita harus percaya. Yakin. Mungkin putri kita dibesarkan penuh kemewahan. Jadi nggak ngerti uang sama sekali. Daripada biarkan dia rugi, lebih baik kita hentikan dan segera cari solusi buat selamatkan kerugian, bantu grup pulihkan rugi. Cuma segini uangnya. Kenapa seolah itu hidup matimu? Dengar baik-baik. Diam di sana, jangan gerak. Tak lama lagi uang ini pasti balik. Bahkan bisa berlipat. Sebenarnya mau apa? Rugi 40 miliar, baru cair uangnya. Sekarang mau dipertaruhkan lagi. Xing Yao, semangat. Kalau kamu yakin, aku dukung penuh. Fulin Yuan, kamu juga gila. Pak Xia, kenapa tak hentikan dia?
Apa kalian mau diam saja, lihat dia, hancurkan grup Yunding, baru puas? Wakil Direktur Feng, dulu kamu ngotot lawan modal asing, aku biarkan kamu investasi triliunan masuk, tapi hasilnya kamu malah terjebak sampai sekarang belum lepas jebakan. Aku juga sudah bilang padamu, Zhou Ming itu orang buruk. Tapi kau tetap izinkan dia masuk ke grup, aku pun turuti keinginanmu, apalagi yang kurang. Ini juga bukan alasan kau biarkan Nona terus bertindak semaunya. Konyol, kamu masih belum paham. Sekarang selain Xingyao, tak ada siapapun yang bisa benar-benar bantu kamu atasi masalah triliunan ini. Tuan Xia jangan bercanda dengan saya. Dia? Saya sudah beli semua saham, grup Singkong, paling lama 20 menit. Saya bisa balikan kerugian 40 miliar, dapatkan semuanya kembali. Xingyao, grup Singkong bisnis apa mereka? Mereka fokus pada bisnis AI. Kecerdasan buatan? AI. Aku dengar benar. Kamu buta ya? Mau andalkan AI, dapat 40 triliun. Kamu nggak tahu AI itu cuma penipuan. Karena kamu nggak paham AI sekarang, sama sekali nggak tahu. AI dulu memang kurang bagus. Tapi sekarang algoritma data sudah matang. AI akan segera meledak. Sudah cukup, Nona besar. Sekarang sudah kapan? Masih keras kepala. Sulit akui gagal. Kalau kamu tak percaya, aku bisa ajak taruhan. Taruhan? Taruhannya apa? Kalau aku kalah, syarat terserah kamu. Termasuk yang paling kamu mau. Aku lepas warisan Yunding. Kalau aku menang, syaratnya juga simpel. Aku mau kamu langsung keluar dewan direksi. Xingyao, jangan gegabah. Haha. Saya rasa Nona, dia tahu tak mampu jadi CEO. Dia sengaja cari alasan mundur. Tapi bagus juga, karena Nona sangat antusias. Aku pasti akan ikut sampai akhir. Lin Yuan, jangan khawatir, aku pasti menang. Itu kata kamu. Kalau kalah, jangan ingkar janji. Oke, deal. Xingyao, grup Yunding itu karya hidup CEO Xia, kerja keras seumur hidup. Jangan sampai jabatan CEO jatuh ke orang luar. Lin Yuan, santai saja. Pertunjukan segera dimulai. Aku nggak bakal kalah. Keras kepala kayak bebek matang. Kalian nggak kira, cuma satu saham ini bisa nutup kerugian 40 miliar kan? Apalagi ini saham yang dia pilih asal. Xingyao, kamu nggak asal pilih kan? Tentu aja nggak. Aku pilih AI karena aku yakin pasti untung. Kalau gitu, semoga Nona kita mimpi indah jadi nyata. Gimana nih? Salah naik. Sahamnya naik. Benar-benar naik. Keberuntungan Nona memang bagus. Wakil Presiden Feng, sekarang kamu masih mau bicara apa? Kenapa heboh? Baru balik 20 juta, dari 40 miliar masih jauh. Lagi pula, harga saham kadang naik turun. 10-20 juta di depan ratusan miliar. Tak berarti, Bagaimanapun, sudah mulai pulih. jangan mimpi, Xia Xingyao. Kamu tak bisa menang nanti pas pulang. Jangan bilang aku yang tua ini enak ngerjain kalian. Aku nggak bisa menang. Kamu bakal kecewa. Maksudmu apa? Saham ini bakal terus naik. Dan juga naik terus seminggu. Xingyao, satu saham tahan lebih dari 3 hari. Itu udah saham kuat. Mana mungkin, naik terus seminggu. Seminggu penuh, kamu lagi mimpi. Jangan-jangan kamu benar-benar anggap diri dewa saham, bisa atur harga saham. Males debat sama kamu. Nggak percaya, lihat aja. Saya yakin, kurang dari sejam, kerugian 40 miliar bisa kembali semua. Mari kita lihat bersama siapa yang menang. Gawat, saham mulai turun. Itu wajar, sudah kubilang akan turun lagi. Kamu tak percaya. Sekarang lihat, jangan harap bisa pulih. Kalau dia tidak menghabiskan semua uang di akun ini, itu sudah untung. Kamu benar, pasar saham selalu berubah. Jadi sebelum hasil akhir keluar, diam saja. Setahu saya, soal yang kamu beli ini, grup Singkong, itu cuma perusahaan baru IPO. Beli sekarang sangat berisiko. Meski kamu all in, susah kontrol. Harga saham naik turun. Tanpa investor lain, kamu pasti kalah. Xingyao, kamu yakin nggak salah lihat?
Tidak, grup Singkong memang baru saja IPO. Biasanya tak ada yang bisa tebak kenaikannya. Tapi kalau aku bilang aku bisa, Apa Ren manipulasi harga saham? Itu mustahil. Jangan kira aku nggak tahu. Kamu mau nakut-nakutin aku. Kamu pikir bisa manipulasi harga saham? Itu nggak mungkin. menakut-nakuti kamu. Nanti kamu tahu sendiri beneran atau enggak. Bagus banget, saham naik lagi. Ini cuma fluktuasi normal. Jangan lebay. Salah, sekarang terus naik. Naiknya makin cepat. Wakil Direktur Feng, kenapa rasanya kamu bakal kalah? Nggak apa, asal dia nggak untung cukup. 40 miliar rugi sebelumnya. Itu semua hitung aku menang. Kamu yakin banget? Xing Yao sekarang hampir pegang saham penuh. Tidak, itu nggak mungkin. Di seluruh dunia, yang bisa atur harga saham kurang dari 10 orang, dan semuanya tanpa kecuali adalah master saham dunia. Jadi aku pasti menang. Semoga saja, semoga nanti kamu tetap yakin. Lin Yuan, coba hitung saham yang dibeli Xing Yao bisa naik berapa dalam sejam? Baik Pak, siap. Pak, siap. Menurut hitunganku, kira-kira untung sekitar 45 miliar. Cukup tutupi kerugian 40 miliar sebelumnya. Mana mungkin? Bagaimana bisa terjadi? Gimana, Wakil Presdir Feng sudah terima sekarang? Pak Feng, Anda kalah. Tidak, aku nggak percaya. Kamu bisa, dalam waktu sesingkat ini, pulihkan kerugian 40 miliar. Aku nggak percaya. Fakta ada di depanmu. Kamu harus percaya. Gimana kamu lakukan itu? Cuma trik sederhana. Meski aku bilang, kamu tetap nggak ngerti. Jangan lupa, aku lulusan finansial. Benar-benar hoki aja. Nggak nyangka, kamu beneran berhasil tebak. Nggak usah peduli aku hoki atau enggak, faktanya, kamu kalah. Ingat, kalah harus terima. Taruhan. Saya ini, Wakil Presdir Grup Genting, pemegang saham kedua Genting. Masa saya taruhan sama anak kecil? Mau taruhan apa? Di siang bolong, di dunia terang, kalau kalah mau kabur dari utang. Meski saya mau kabur, kamu bisa apa? Panggil kamu Nona. Kamu benar-benar sok penting sendiri. Wakil Presdir Feng, kata-katamu makin keterlaluan. Cih Fulin Yuan, buang sikap budakmu itu. Kami ini, pemegang saham Genting Group, bekerja sama dengan keluarga Xia, bukan bawahan mereka. Kamu orang penting. Barusan kamu menindas yang lemah, paksa Xing Yao bantu grup. Aset triliunan. Sekarang dia berhasil. Tapi kamu tak mau akui. Malu nggak sih? Diam. Aku ulangi. Bukan giliranmu bicara. Aku boleh bicara nggak? Kenapa, Pak Xia, sekarang mau terang-terangan bela putri sendiri ya? Feng Lei, kamu ngajarin aku kerja. Aku nggak. Kamu juga senior di grup. Memang kamu banyak berjasa buat grup. Itu nggak pernah aku sangkal. Tapi kamu harus ngerti aku. Kamu nggak suka Xing Yao, kamu susahin dia. Aku pernah cegah. Sekarang dia menang, kamu nggak terima. Ngomongnya bagus. Tapi aslinya mau usir kami, senior grup, dari dewan direksi, biar anakmu jadi CEO tanpa hambatan. Kamu nggak bisa diperbaiki. Oke, siap terima kalah. Mulai hari ini, kamu keluar dari dewan direksi. Siap terima kalah. Xia Xingyao, yakin kamu menang? Maksudmu apa? Xia Xingyao, lihat lagi akun perusahaanmu. Ada apa? Kenapa akunnya tiba-tiba diganti? Akun diganti, nggak mungkin. Xing Yao, ada masalah. Saham yang baru kamu beli, saham Singkong Group, sudah dijual semua. Apa? Semuanya dijual, rugi besar. Kenapa? Ayah, siapa tahu password akun grup. Akun ini ada sistem privasi. Hanya kau dan aku. Tak ada orang lain. Tahu kata sandi penuh. Lalu kenapa bisa begini? Di saat genting, kenapa akun bisa diakses dan dijual? Siapa pelakunya? Bukan urusanku. 1 jam lagi, hampir habis. Kau gagal selamatkan. 40 miliar itu, malah rugi lebih banyak. Tak bisa dianggap aku kalah, Tuan Xia. Apa tadi kau bilang? Siap kalah, siap terima? Kau, Aku paham. Aku tahu masalahnya. Itu Zhou Ming. Zhou Ming tahu semua password akun saya. Hanya saya dan kamu, cuma dia tahu password saya. Lelucon,
Zhou Ming bahkan tidak di sini. Jangan fitnah orang. Apalagi dia sama sekali tidak tahu akun saham perusahaan. Mana mungkin dia curang. Dia tidak tahu, tapi kamu tahu, Wakil Direktur Feng, akhirnya saya paham kenapa kamu rekrut Zhou Ming si brengsek itu. Jadi begitu. Wakil Direktur Feng, kamu licik sekali. Jangan asal tuduh. Pokoknya sekarang, masih setengah jam. Taruhan akan selesai. Saya mau lihat bagaimana kamu menang saya. Oke, aku pulihkan kerugian dulu, baru urus sama kamu. Bagaimana dia bisa menebak? Cepat banget reaksinya, terlalu cepat. Tapi sekarang, Zhou Ming sudah dapatkan. Aku pasti menang. Kamu mau aku ngapain? Tentu di rapat pemegang saham, kasih kejutan ke Xia Xingyao. Kejutan. Kamu sama Xia Xingyao bertahun-tahun bareng, harusnya tahu password bank favoritnya, password bank. Maksud Anda apa? Di rapat dewan, pakai grup Yunding, 1.000 miliar yang terjebak, buat cegah dia jadi CEO. Kalau aku bilang kalau meski peluangnya kecil, dia bisa lepas dari jebakan. 1.000 miliar itu, login akun, jual semua saham. Akun grup Yunding. Pasti Xia Xingyao pakai password biasa. Benar, Xia Tianming tua itu sangat sayang anaknya. Password akun saham, selalu Xia Xingyao yang atur. Oh, begitu. Menarik juga ini. Sudah telat. Baru saja aku jual banyak, nilainya turun drastis. Kita cuma punya modal kurang dari 50 triliun. Mau untung 100 triliun. Dalam 30 menit? Mustahil. Gimana mau nyerah? Wakil GM Feng, sudah begini, masih bisa ketawa? Kenapa? Harusnya aku nangis, atau kalah taruhan, lalu diusir dari dewan. Awal aku pikir kamu anggap Xingyao terlalu kecil. Nggak bisa jadi CEO. Sekarang, kamu malah nggak peduli sama kepentingan perusahaan. Kenapa pura-pura baik di sini? Kenapa buru-buru banget, mau cari muka ke bos baru keluarga Fu? Aku bicara soal kepentingan grup. Aku juga nggak mau grup rugi. Tapi, Nona kalian maksa taruhan sama aku, Jadi gimana Xingyao bisa balikin kerugiannya nggak? Balikin rugi tadi buat saya itu gampang. Tapi, Sekarang masalahnya, waktunya nggak cukup. Kalau mau dalam setengah jam dapatkan 100 miliar, harus tambah dana. Butuh berapa? saya nggak setuju nambah. Wakil Direktur Feng, di saat begini, masih mau ngotot sama kami? Apa maksudnya ngambek uang grup? Nggak ada bagian saya. Saya mau rugi saja. Aku cuma khawatir, kalau ada masalah lagi, kerugiannya makin besar. sudahlah. Ini kan taruhan. Sekarang, memang tak cocok pakai dana grup. Aku tarik dari Mingsing Capital. Tunggu, jangan lupa, Mingsing Capital kamu akan merger ke Yunding. Prosesnya sudah setengah jalan. Jadi aset Mingsing Capital sekarang milik grup juga. Kamu tak berhak pakai sembarangan. Licik sekali. Kenapa tak mau ngaku kalah? Oke, aku akui. Tunggu sebentar. Lin Yuan, Kamu masih butuh berapa? kerugian penjualan barusan terlalu besar. Paling sedikit aku perlu 20 triliun. Aku kasih kamu 40 triliun. Apa maksudnya 40 triliun? Fulin Yuan, kamu bercanda ya? Menurutmu aku lagi bercanda? Aset total keluarga Fu baru lewat 50 triliun. Dan kebanyakan itu saham dan aset tetap. Dari mana kamu dapat 40 triliun tunai? Kapan aku bilang itu tunai? Maksudnya apa? Bos Xia, saya rela pakai keluarga Fu di grup Yunding, semua sahamnya, sebagai jaminan. Pinjam 40 miliar dari Anda pribadi. Di jurang, kamu Fulin Yuan, kamu gila. Kamu tahu keluarga Fu dapatkan saham itu sangat sulit. Mau gadaikan? Jangan bodoh. Meski bantu Xia Xingyao kalahkan aku, keluarga Fu akhirnya tetap akan diusir dari permainan. Demi menang taruhan, rela kehilangan akun grup, 100 miliar di dalam. Tak biarkan Xingyao pakai uang Yunding dan modal Mingsing. Benar-benar pintar perhitungannya. Tapi aku tak mau nurut kamu. Di tepi jurang sudah siap? Aku percaya Xingyao. Oke, ikut saranmu. Tuan Fu pakai uang keluarga bantu Xingyao. Sekarang kamu setuju kan?
Naik. Kali ini lebih, naiknya makin cepat. Tentu saja sudah kubilang saham ini akan naik seminggu dan makin lama makin cepat. Masih naik. Xing Yao, kamu hebat banget. Tetap harus terima kasih padamu. Kamu berani ambil risiko besar dukung aku. Kalau tidak, aku tak bisa bangkit. Tapi jelas aku menang taruhan. Bos Xia, cepat lihat. Semua orang sekarang gila, rebut saham ini. Memang benar, sepertinya saham ini beli sekarang pasti untung. Xing Yao, kamu benar-benar hebat. Jangan bicara terlalu cepat. Waktu hampir habis. Sudah tak perlu lagi, menunggu lagi. 100 miliar di akun, dan 40 miliar dukunganku. Total 140 miliar, sudah balik semua. Mana mungkin secepat ini? Lihat sendiri. Wakil GM Feng, sekarang. Masih ada yang mau disampaikan? Kalau tak ada masalah, kamu bisa ke Dewan Direksi, ajukan pengunduran diri. Tidak. Aku tak terima. Aku sudah kerja keras untuk grup Yunding hampir seumur hidup. Kenapa kalian usir aku dari Dewan? Kamu harus keluar dari Dewan lewat taruhan tadi. Semua orang bisa lihat kamu selalu halangi aku jadi CEO, bukan demi masa depan Yunding, tapi karena kamu mau jadi CEO. Benar. Cuma buat diri sendiri. Dulu waktu aku berjuang untuk Yunding, kamu masih bocah, belum lahir waktu itu. Presiden pensiun. Penggantinya harus aku. Apa hakmu tiba-tiba naik jabatan jadi bosku? Demi kalahkan aku, kau rela rugi 100 miliar di rekening grup. Apa hakmu jadi presiden? Jangan fitnah aku. Hanya kalian berdua tahu, password lengkap rekening itu ada masalah, langsung lepas tanggung jawab. Aku tak terima. Xing Yao, mungkin kau salah. Pak Feng, kau kan mulai dari nol bareng Pak Xia. Benar Xing Yao, Feng Lei mau rebut posisi CEO cuma soal nama dan untung. Tapi aku yakin, dalam hatinya, dia tetap ingin Yunding Group tetap maju. Awalnya aku juga pikiranku sama, sampai akunku dihapus. Aku tak pernah ragu, Wakil Feng setia pada Yunding. Sayang. Kenapa sayang? Aku pada Yunding sangat setia. Tak pernah menyesal. Yakin tak menyesal? Biar ku buat kau tahu alasannya. Asisten Jiang sudah ditahan. Sudah. Saat dia ditangkap, Zhou Ming masih di sana, masih coba jual lagi. Oke, kirim foto lokasi ke saya ya. Soal Zhou Ming. Kirim ke rehabilitasi. Baik, Bos ya. Ini fotonya. Kamu masih mau ngelak terus? Ini, apa sebenarnya yang terjadi? Jadi yang Xing Yao bilang semuanya benar? Kamu kerja sama orang luar rugikan Yunding Group? Aku pikir dulu sebelum bicara. Zhou Ming sudah ngaku semua. Jadi begitu, kamu sudah tahu semuanya. Semua ini kamu rancang, sengaja kamu atur, kamu sengaja lawan aku, benar kan? Kamu salah paham, tak ada yang lawan kamu. Kamu sendiri nekat, kamu yang cari masalah. Apa maksudnya? Setahu aku tentang Zhou Ming, dia gagal di KTT investasi, tentu dia takkan diam saja. Jadi, aku suruh asisten Jiang awasi dia lebih awal. Ternyata kau sudah incar Zhou Ming. Kau licik banget. Dari awal kau salah pilih partner. Kapan kau mulai tahu semua ini? Sejak pertama kali kau ketemu Zhou Ming. Sejak kau kasih cek padanya, orang bawahanku langsung info aku. Saat itu, asisten Jiang sudah suruh aku hati-hati sama kamu. Jadi kau sudah tahu semuanya. Hari ini, kenapa masih pura-pura? Pura-pura? Kau terlalu mikir. Kamu senior di Yunding. Aku tahu. Kamu kurang suka aku jadi CEO, kamu kecewa. Aku paham. Tapi kamu tak seharusnya halangi kepentingan Yunding. Jadi, kamu benar-benar tak tahu aku ingin ambil alih akun saham? Aku sungguh tak tahu. Kalau bukan karena asisten Jiang langsung kendalikan Zhou Ming, kalau bukan Lin Yuan, mau korbankan semua aset, bantu dan dukung aku, kamu pasti sudah menang tadi. Ternyata sejak aku pilih kerjasama dengan Zhou Ming, sejak saat itu, aku sudah kalah. Menang jadi raja, kalah jadi tawanan. Karena aku sudah kalah, benar-benar kalah total. Mau bunuh atau siksa, terserah kalian. Feng Lei, kamu benar-benar kecewakan aku. Kalau bukan lihat sendiri, aku pasti tak percaya kamu lakukan hal merugikan kepentingan grup Yunding. Iya, Wakil Direktur Feng, kenapa kamu lakukan ini? Kamu kan bersama Direktur Xia, mulai dari nol, jadi pendiri, walau keluar dari Dewan, Direktur Xia tetap hargai kamu. Kenapa kamu khianati Yunding? Tak akan rugi maksudmu. Kau akan beri aku bonus besar, biar aku cukup uang pensiun. Masih kurang juga.
Tentu saja kurang. Grup Yunding bisa sebesar ini karena usaha kita semua hasil kerja bareng. Kenapa posisi CEO hanya keluarga Xia yang pegang? Kau segitu peduli dengan posisi CEO, kau tahu tidak, jabatan ini bukan cuma kehormatan, tapi juga tanggung jawab. Apa kau tidak peduli? Aku akui putrimu memang hebat. Tapi coba tanya hatimu. Baru lulus, anak yang belum lama kerja, bisa lebih baik dari aku, pendiri yang dampingi grup, yang bangkit bersama dari awal. Wakil Presiden Feng, kalau hari ini kamu tidak muncul, bikin keributan ini, posisi CEO sudah jadi milikmu. Maksudmu apa? Feng Lei, hari ini kamu bukan cuma sakiti aku, juga sakiti anak itu. Kapan kamu sempat? Mari kita atur waktu, adakan konferensi pers. Tidak perlu, kan? Saya kan belum pernah pimpin grup sebesar ini, tak ada pengalaman, mending tetap rendah hati. Hahaha, oke. Saya langsung ajak kamu ikut rapat dewan, biar kamu ketemu mereka. Soalnya saya belum pernah kerja di Yunding, Om dan Tante yang bantu bangun grup, pasti punya pendapat, sulit hindari pikiran itu. Bagaimana kalau saya magang dulu di Yunding beberapa tahun? Kamu benar-benar mau itu? Yunding bukan milik keluarga Xia, tapi milik semua orang. Saya rasa asal mampu, siapapun digenting, berhak jadi kandidat presiden. Benar kata kamu. Aku memang ingin pensiun. Kalau kamu belum siap, tak mau ambil alih. Jadi posisi presiden akan saya serahkan ke wakil presiden Feng. Biar Tante Feng ganti, aku setuju. Tapi karena kamu sudah umumkan aku jadi penerus, jadi lebih baik kita manfaatkan saja pas ada kesempatan ini untuk uji kejujuran para pemegang saham lama. Oke. Lakukan saja. Tidak, ini tidak benar. Kamu bohongi aku. Kamu benar-benar menyakitiku. Kita berjuang bareng sudah lama, sampai sekarang kamu masih pikir aku bohong. Lihat baik-baik surat pengangkatan. Tidak. Kenapa bisa begini? Kenapa jadi begini? Bawa pergi. Kenapa? Kenapa? Ayah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Agak kecewa, sulit dipercaya. Ya, sejak dulu, berapa banyak orang jatuh di dunia ambisi. Feng Lei bukan yang pertama, juga bukan yang terakhir. Jadi keputusan Lin Yuan tadi benar-benar luar biasa. Sangat berani. Lin Yuan, apa yang kamu pikirkan tadi? Kamu nggak takut Xing Yao membuat aset keluarga Fu hancur semua? Saya percaya Xing Yao. Saya mau dukung dia. Saya nggak mikir lain. Direktur Xia, para pemegang saham kita sudah di ruang rapat menunggu lama. Haruskah kita mulai rapat dewan? Ya, setelah insiden kecil ini, penolakan pada Xing Yao jadi jauh berkurang. Ayo, mari. Beberapa tahun terakhir, kamu berkembang pesat. Aku sangat senang. Tapi kamu sangat emosional. Aku khawatir kamu terluka karena cinta. Jangan khawatir, ayah. Hal yang sama tidak akan terjadi lagi, tidak akan terulang. Dan akhir-akhir ini, aku juga nggak ada rencana soal cinta. Mana bisa? Jangan gara-gara sekali salah pilih orang. Kamu tutup diri sepenuhnya. Bukan tutup diri, tapi belum ketemu yang cocok. Aku agak takut sekarang. Takut apa? Takut ketemu lagi cowok brengsek kayak Zhou Ming. Sekarang aku mulai ngerti kenapa waktu itu kamu nggak setuju aku sama Zhou Ming jadi pacar. Dan aku ngerti Zhou Ming, salahku nggak cepat bilang identitas ke dia. Kamu sudah paham? Iya, bagaimanapun, cinta beda status. Meski kau setuju waktu itu, aku dan Zhou Ming bersama. Zhou Ming bisa menikahiku. Dia tetap tak akan hargai aku. Dulu aku cuma ingin hindari hal itu. Jadi rela mulai dari bawah. Berniat berjuang bersamanya. Itu sebenarnya bukan masalah. Tapi aku justru lupa satu hal. Walau aku gagal bisnis, aku tetap bisa kembali warisi Yunding. Jadi bisnis bagiku tak terlalu membebani. Tapi Zhou Ming beda. Keluarga asalnya tak izinkan dia gagal. Ya, Zhou Ming memang brengsek. Itu fakta tak terbantahkan. Tapi di bawah tekanan sosial berat, berapa orang bisa bertahan sampai akhir? Jadi sebelum bertemu orang yang benar-benar cocok, aku tak berani mulai hubungan baru lagi. Tapi sekarang ada satu hubungan indah sekali ada di depanmu. Kamu cuma belum sadar. Apa? Fu Lin Yuan itu anak baik. Dia cocok sama kamu. Dia rela berkorban buatmu. Taruh segalanya demi kamu. Itu masih kurang? Ayah, aku nggak bodoh.
Aku bisa tahu maksud dia. Jadi kamu, Cuma aku sama dia kenal sejak kuliah waktu itu. Dia dan Zhou Ming suka aku. Akhirnya aku pilih Zhou Ming. Jadi maksudmu, kamu nggak mau balikan, kurang lebih begitu. sedikit saja. Selain itu, sekarang aku sudah jadi sahabat dekat dengannya. Sulit bagiku untuk jatuh cinta lagi. Salah kalau kamu bersamanya. Itu bukan kembali ke mantan. Jangan lupa, dia selalu tidak pernah menyerah padamu. Yang lebih penting, dulu dia tidak tahu siapa kamu. Benar. Kamu benar. Waktu itu, dia dan Zhou Ming tidak tahu siapa aku. Zhou Ming memilih tinggalkan aku. Fu Lin Yuan, sebagai tuan muda keluarga Fu, tetap terus ingat aku. Cepat banget selesai. Penandatanganan proyek investasi 10 miliar. Kita berdua. Memang efisien? Iya, kalau para reporter tahu, pasti mereka taruh kita di halaman depan. Aku malah berharap itu. Bisa bareng bos besar Yunding. Itu kehormatan buatku. Dasar kamu, ngomong yang serius. Kenapa rasanya aku kasih investasi 10 miliar ke keluarga Fu? Kamu nggak terlalu senang? Dapat investasi 10 miliar, mana mungkin nggak senang. Cuma, aku kurang pandai bicara. Kamu tahu itu. Ya, aku tahu. Xing Yao, jujur saja. Kenapa tiba-tiba kepikiran kasih proyek 10 miliar ini ke kita? Menurutmu? Karena, terima kasih padaku, waktu kamu dan wakil direktur Feng bertaruh. Aku bantu kamu habis-habisan. Kurang lebih begitu. Tapi nggak sepenuhnya. Ada alasan lain? Sudah, jangan bahas itu. Aku mau tanya sesuatu. Tanya saja. Menurutmu dulu, aku sama Zhou Ming, itu salah nggak? Urusan cinta. Nggak ada benar salah kok. Akhir-akhir ini, aku sering teringat momen dulu dan selalu merasa aku salah. Padahal keluarga kita beda jauh, sangat besar. Tapi aku takut hadapi kenyataan. Cuma bisa sugesti diri, mulai bisnis. Akhirnya, hanya diri sendiri yang terharu. Soal perasaan, tak ada benar salah. Meski kau bilang saat itu. Nanti, pasti ada masalah lain. Mungkin kalau bisa ulang, aku pasti takkan bersama Zhou Ming. Begitu, kita bisa hindari siksa di masa depan. Kalau begitu, takkan ada nama besar capital artis terkenal. Kamu peduli modal selebriti? Aku peduli. Modal selebriti yang ada kamu, Jangan bilang seakan aku nggak ada, jadi nggak perlu 100 miliar ini. Sama saja kayak nggak investasi. bisa aja nggak perlu. Kamu benar-benar pendiam. Udah ngomong segini banyak, masa harus aku duluan ngomong? Sebenarnya, aku juga menyesal. Sekarang kamu bahagia. Kenapa nyesal? Kayak yang kamu bilang, aku terlalu pendiam, selalu takut, di depan orang yang aku suka, nggak bisa ungkapin perasaan. Mungkin saatnya memang nggak pas. Diam, itu justru bijak. Dulu aku pikir begitu. Jadi, aku tetap diam. Tapi sekarang, aku rasa dulu harusnya lebih berani. Kamu bisa ditolak, lalu menyesal. Menyesal sendirian, lebih baik sendiri daripada berdua. Kalau hari itu, aku buat keluarga Fu, seluruh harta, kalah semua, apa yang akan kamu lakukan? Aku mau jawaban jujur. Aku tak pernah pikir kamu kalah. Kalau kalah, Aku benar-benar tak pernah pikirkan kamu kalah itu tak pernah terpikirkan. Kalau aku harus mikir, mungkin aku akan seperti kamu, mulai dari nol. mulai dari nol itu berat. Dan ada tekanan hidup besar, tekanan hidupnya tinggi. Aku nggak merasa gitu. Kenapa? Karena mulai dari nol, bikin aku ngerasa pelan-pelan mendekat ke kamu. Jadi, kamu ngaku suka aku ya? Aku nggak pernah menyangkal. Tapi kamu juga nggak pernah bilang, Kamu tahu, kamu selalu tahu. tapi kamu nggak pernah ngomong. Xing Yao, aku suka kamu. Sejak pertama kali ketemu kamu, aku suka kamu. Fu Lin Yuan, aku investasi di keluarga Fu 100 miliar ini, termasuk kebaikan kan? Iya, tentu saja. Lalu kenapa kamu balas dendam? Tidak kok, aku cuman, Tidak. Lalu apa maksudmu suka aku? Kenapa kamu suka aku? hah,
Aku pergi? Balik sini. Nggak bisa bercanda ya. Bercanda. Tadi itu bercanda. Akhir-akhir ini kamu bagus. Aku kasih kamu kesempatan. Kata-kata itu, jangan-jangan juga bercanda. Tebak aja,